Episode 118 Aku bisa melihat segalanya. Pengumuman Jack bahwa ia bebas besok memberi Xia Feng petunjuk Predator B yang digunakan untuk membunuhnya akan dirakit hari ini. Bahkan mungkin sekarang, menunggu pengujian akhir. Jadi, pertanyaan selanjutnya yang perlu diklarifikasi adalah kapan dan di mana FA akan menerimanya. FA jelas tidak akan langsung menghubungi Lockheed Martin. Pemerintah AS tidak akan membiarkan ini dilacak, dan Lockheed Martin tidak ingin menjadi sasaran pembalasan dan sanksi. Mereka pasti akan mengirim Predator B ke tempat lain untuk menyerahkannya kepada FA. Saya perlu masuk ke Lockheed Martin untuk mendapatkan informasi ini, dan saya juga perlu melihat drone dan jet tempur Lockheed Martin, serta lini produksi mereka. Apa yang saya pelajari dari komputer Jack tidaklah cukup. Saya sudah di sini, dan akan sangat disayangkan jika tidak pergi ke kantor pusat Lockheed Martin. Saat Jack pergi, Xia Feng sudah membuat keputusan cepat. Memasuki Lockheed Martin sebagai Kosta jelas tidak akan berhasil. Tapi, identitas siapa yang bisa ia gunakan? Sebuah dajram berhenti di pinggir jalan. Xia Feng, berdiri di ambang pintu, menenangkan pikirannya. Ia melirik dan langsung melihat Thorn duduk di kursi pengemudi. Hati Xia Feng sedikit gelisah. Apa yang dilakukan orang ini di sini sepagi ini? Dia melangkah menyamping dari ambang pintu dan berdiri di balik dinding kayu. Mata kirinya juga menembus dinding, mengintip dari balik pinggir jalan. Tuan Thorne, ada keperluan apa di sini sepagi ini? Kalau begitu, telepon saja aku, kata Jack, melirik ke arah ambang pintu di belakangnya. Dia tidak melihat Xia Feng. Anak Meksiko itu pasti kembali tidur untuk bermesraan dengan Caitlin lagi. Dasar biadab, pikirnya. Thorne keluar dari taksi. Dia juga melirik pintu di belakang Jack, lalu merendahkan suaranya dan berkata, apakah pria Meksiko itu ada di rumahmu? Maksudmu Costa? Ya, dia ada di rumahku. Jack tersenyum getir. Tadi malam aku sudah bilang dia berhubungan seks dengan adikku. Mungkin dia sedang berhubungan seks dengan adikku sekarang. Thorn tetap diam. Jack berkata, jangan khawatir, Tuan Thorn. Orang Meksiko itu baik-baik saja. Saya sudah memeriksa komputer saya seperti yang Anda ajarkan, dan dia tidak pernah menyentuhnya. Kalau dia mata-mata, pasti sudah. Yang terpenting, dia orang Meksiko. Saya yakin dia anggota kartel zat terlarang, tapi saya ragu dia mata-mata. Kalau dia bukan orang Meksiko, saya pasti sudah mengundangnya minum teh sejak lama, kata Thorn. Tapi sebaiknya Anda berhati-hati. Pekerjaan yang Anda lakukan sangat penting, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan. Baik, Tuan Thorn, kata Jack. Thorn menepuk bahu Jack. Anda sudah bekerja sangat keras. Setelah pekerjaan ini, saya akan menulis surat rekomendasi dan memuji Anda kepada Tuan Williams. Kemudian dia akan mengizinkan Anda menjadi anggota CIA penuh, yang berspesialisasi dalam pekerjaan intelijen di Lockheed Martin. Anda akan memiliki identitas ganda dan 2 gaji. Di balik dinding, Xia Feng tercengang. Dia pikir Thorn hanyalah tokoh kecil di CIA, tetapi dia tidak menyangka Thorn akan memiliki pengaruh sebesar itu pada Williams. Siapakah Williams? Dia adalah kepala CIA. Berdasarkan percakapan Thorn dengan Jack, pemahamannya tentang peran Thorn telah bergeser. Dia sekarang percaya Thorn setidaknya adalah kepala wilayah tertentu, mirip dengan posisi Liang Xiao di CIA. Jack tak kuasa menahan tawa. Bergabung dengan CIA, dengan kredensial CIA-nya, akan meroketkan karirnya di Lockheed Martin, karena CIA membutuhkannya untuk berada di eselon atas perusahaan. Oke, silakan. Hubungi saya setelah Anda selesai menguji, kata Thorn. Jack berkata, oke, saya akan pergi ke kantor kalau begitu. Thorn berjalan menuju rumah Jack. Xia Feng mundur selangkah, menghindari pandangan Thorn, dan memasuki lorong, lalu dengan cepat berjalan menuju kamar Caitlin. Dalam proses ini, dia telah memperoleh informasi penting Thorn telah menghubungi FA. Memasuki kamar Caitlin, Caitlin masih bermalas-malasan di tempat tidur. Ketika Xia Feng masuk, matanya masih terpejam, enggan bangun. Namun, ia menyadari kehadiran Xia Feng, dan bergumam, sayang, biarkan aku tidur lebih lama. Tanpa sepatah kata pun, Xia Feng segera menanggalkan pakaian dan celana Xia Feng, lalu menarik selimutnya. Caitlin membuka matanya, terkejut melihat ekspresi Xia Feng yang garang. Sayang, kau begitu menawan, aku tak tahan. Seru Xia Feng penuh semangat. Bukankah kau bilang kau akan Sebelum Caitlin sempat menyelesaikan kalimatnya, Xia Feng membungkamnya. Keduanya berguling-guling di atas spray, gairah mereka membuncah. Pintu terbuka, dan dari pandangan dari pintu masuk, mereka tampak seperti 2 tanaman merambat yang saling melilit. Thorn muncul di ambang pintu, tertegun sejenak, lalu berbalik. Oh, maaf, aku tidak tahu kau. Ah, teriak Caitlin. Xia Feng buru-buru turun dari tempat tidur Caitlin dan melompat keluar. Sambil mengenakan pakaiannya, ia berkata, Tuan Thorn, kah Anda di sini? Thorn menjawab, Jack dan saya berteman baik.
Dia mengundang saya sarapan. Xia Feng berpikir, apa Anda mencoba menguji saya sendiri? Sarapan yang konyol. Caitlin menutupi dirinya dengan selimut, tetapi sebagian besar kulit putihnya terekspos ke udara. Ia berkata dengan sedih, Tuan Thorn, kenapa Anda tidak mengetuk? Thorn mengangkat bahu. Caitlin, Anda bahkan tidak menutup pintu. Caitlin memutar bola matanya ke arah Thorn. Tuan Thorn, apakah Anda ingin melihat saya berpakaian? Maaf. Thorn meninggalkan pintu. Xia Feng mencondongkan tubuh dan mencium Caitlin. Orang itu menyebalkan sekali. Katanya keras, sengaja dibuat cukup keras agar Thorn bisa mendengarnya dari pintu. Caitlin berkata dengan penuh kasih sayang. Sayang, kita lanjutkan saja setelah dia pergi. Ya? Tentu saja. Sayang, kau sangat menawan. Xia Feng menciumnya lagi. Terdengar suara TSK-TSK dari ruangan, disertai suara terengah-engah seorang wanita yang aneh. Thorn mengerutkan kening saat mendengarnya. Xia Feng keluar. Tuan Thorn, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Ayo kita makan dulu. Caitlin bilang dia perlu mandi. Kau tahu, kalau seorang wanita melakukan hal seperti itu? Ya. Thorn tidak tahan lagi mendengarkan dan menyela Xia Feng. Kalau begitu ayo kita makan dulu. Kedua pria itu duduk di meja makan dan sarapan. Jack membuat sarapan sederhana telur goreng, roti, dan sosis. Namun, kedua pria itu jelas tidak memikirkan sarapan. Tuan Costa, apakah adik Anda baik-baik saja? Tanya Thorn ragu-ragu. Saya dengar dari serif bahwa lebih dari selusin orang tewas dalam ledakan tadi malam. Mayat-mayat itu terbakar dan sulit diidentifikasi. Xia Feng berkata, adik saya telah kembali ke Meksiko. Semoga Tuhan memberkatinya, dia baik-baik saja. Tuan Costa, apakah Anda benar-benar? Thorne merendahkan suaranya, apakah Anda benar-benar mengenal Ohoda? Xia Feng langsung mengerutkan kening. Tuan Thorne, apa Anda tidak merasa punya banyak pertanyaan? Apakah Anda di sini untuk sarapan atau untuk bertanya? Apakah Anda dari dia? Tidak, Tuan Costa, jangan salah paham. Saya hanya penasaran. Tadi malam, Anda menakut-nakuti geng motor itu hanya dengan nama. Saya sangat mengagumi Anda. Xia Feng berkata, Ohoda terkenal di Meksiko. Namanya bisa membuat anak-anak berhenti menangis. Saya hanya menggunakan namanya untuk menakut-nakuti orang-orang bodoh itu, tetapi Anda lihat saya tetap membayar $10.000. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa uang. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti. Ayo sarapan. Haha, kata Thorne sambil tersenyum. Selama beberapa menit berikutnya, Thor menghujani Xia Feng dengan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung, dan Xia Feng membalas setiap pertanyaan itu. Dia sudah lama bersiap untuk setiap penyamaran, dan tetap tenang. Setelah berjuang melawan CIA hingga hari ini, pengalamannya begitu luas dan legendaris sehingga ia bisa saja menulis buku berjudul Bagaimana Berurusan dengan CIA. Bahkan setelah kedua pria itu selesai sarapan, Caitlin belum selesai mandi. Ia ingin benar-benar bersih dan wangi, lalu menunggu Costanya datang dan memakan babinya. Sedangkan Thorn, sialan. Saya harus pergi, Tuan Costa. Selamat tinggal. Seolah merasa tenang, Thorn bangkit setelah sarapan dan mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, semoga perjalananmu menyenangkan, Tuan Thorn, kata Xia Feng. Thorn meninggalkan rumah Caitlin dan menuju Dajeram di pinggir jalan. Ia menceritakan setiap detail pertemuannya dengan Xia Feng, dengan cermat dan hati-hati, seolah sedang memecahkan soal matematika. Namun ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Jack benar. Orang ini hanya playboy kaya. Orang Meksiko, ya, hanya tahu cara memainkan akordeon dan topi jerami, dan perempuan. Senyum sinis muncul di bibir Thorn. Kebanyakan orang kulit putih kurang lebih rasis, dan ia pun demikian. Saat Thor naik ke kursi pengemudi dan bersiap mengemudi, Xia Feng muncul dari rumah Caitlin, menggenggam sekantong tepung. Thor menatap Xia Feng dengan heran. Tuan Costa, apa yang Anda lakukan dengan sekantong tepung? Xia Feng berjalan ke Dajeram dan dengan kasar melemparkan kantong itu ke bagasi truk, sambil berkata, bawa pulang dan buat sarapan untukmu. Aku tidak ingin melihatmu besok pagi. Thorn. Xia Feng mengacungkan jari tengah ke arah Thorn dan kembali ke rumah Caitlin. Sialan, brengsek. Umpat Thorn dan melaju pergi. Xia Feng muncul dari rumah Caitlin hanya setelah Dajeram itu menghilang dari pandangan. Ia berjalan ke pinggir jalan, memandangi tepung yang tertiup angin, seringai tersungging di bibirnya. Memasang alat pelacak pada elit CIA seperti Thorn, atau bahkan pada mobilnya, adalah tindakan bodoh. Namun, memasang tepung akan menyelesaikan masalah. Jika satu kantong tepung tidak cukup, maka dua kantong tepung sudah cukup. Tapi satu kantong tepung pun sudah cukup. Sebuah sepeda motor Yamaha 600cc meninggalkan kota bebas Mali, menuju selatan. Pengendara itu, mengenakan jaket kulit hitam dan helm, dipenuhi ornamen berkilauan tengkora, paku keling, salib, dan banyak lagi seorang syamata Amerika sejati.
Ia akan berhenti secara berkala dan mengamati jalan dan trotoar, seolah mencari sesuatu. Pengendara ini adalah Xia Feng. Ia telah membeli sepeda motor Yamaha 600cc dan jaket kulitnya dari seorang anggota geng motor seharga 10.000. Caitlin ingin mengikutinya, tetapi ia menolak. Ia memberinya 100.000 untuk membeli apapun yang diinginkannya. Ia adalah orang yang sangat perhatian. Meskipun ia memanfaatkan orang lain, ia tidak akan memanfaatkan mereka tanpa memberi mereka kesempatan. Ia akan selalu memberi mereka imbalan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk Caitlin, tetapi mengingat barang-barang yang diperolehnya dari komputer Jack, bahkan jika dia menawarkan 100 juta melalui jalur yang sah, pemerintah AS dan Lockheed Martin tidak akan meliriknya. Karena itu, uang yang dihabiskannya untuk wanita-wanita yang diincarnya sepadan. Caitlin menjadi orang yang lebih baik setelah menerima 100.000, dan dia berhenti bersikap seperti antek. Xia Feng mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman bisnis, tetapi kenyataannya, dia sedang melacak Thorn. Dia punya firasat Thorn sedang bertemu seseorang dari FA. Ini adalah titik balik dalam perjalanannya ke AS. Tidak ada pelacak, tidak ada satelit, dan tidak ada drone, tetapi sekantong tepung yang ditinggalkannya di bak jeram Thorn terbukti penting. Kantong itu memiliki lubang kecil di dalamnya, dan pada kecepatan tinggi, angin akan membukanya, menumpahkan tepung ke jalan. Namun, tingkat tumpahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Orang biasa mungkin membutuhkan kaca pembesar untuk melihatnya, tetapi Xia Feng hanya perlu menggunakan penglihatan mikroskopis mata kirinya untuk melacaknya. Sebuah jalan mengarah ke selatan, menuju Meksiko. Kantor pusat Lockheed Martin dan kota kecil Liberty Mary sudah jauh di belakang, tak terlihat. Namun, jalan dan tumpukan tepung di pinggir jalan terus membentang ke selatan. Sesekali, sebuah desa atau kota terlihat di sepanjang jalan, tetapi semuanya kecil dan tidak ramai sama sekali. Ia terus berkendara seperti ini selama sekitar 100 km sebelum sebuah kamp penebangan kayu terlihat. Jejak tepung terus berlanjut menuju kamp penebangan kayu, tidak bergeser seperti di persimpangan lain. Jelas bahwa Thorn telah memasuki kamp penebangan kayu. 1 kilometer dari kamp penebangan kayu, Xia Feng tidak berani mendekat, takut kamera pengawas akan menangkapnya. Ia turun dari motornya dan mendorong motor Yamaha 600cc-nya ke hutan di samping jalan, menutupinya dengan rumput liar dan ranting-ranting. Setelah menyembunyikan motornya, ia berjalan menembus hutan menuju kamp penebangan kayu. Sebenarnya ada jalan setapak di hutan, tetapi ia menghindarinya, malah berjalan melewati area tanpa jalan setapak. Sekitar setengah jam kemudian, Xia Feng mendekati kamp penebangan. Alih-alih tembok, kamp itu dikelilingi pagar pengaman. Kamera pengawas dipasang di tiang-tiang pipa baja, dan sesekali, kamera juga dipasang. Kamp itu tampak sangat terlindungi, tanpa titik buta. Sejumlah besar kayu, terutama kayu ek dan mangga, ditumpuk tinggi di area terbuka kamp penebangan. Kayu-kayu ini digunakan untuk lantai, sebagian besar ditujukan untuk Tiongkok. Pada beberapa kayu, tulisan merek lantai Tiongkok terlihat pada tali yang diikatkan. Kayu tersebut dipesan oleh produsen Tiongkok. Xia Feng tidak mendekati pagar pengaman. Ia mengaktifkan rabun jauh mata kirinya dan dengan hati-hati mengamati kamp penebangan. Beberapa menit kemudian, ia melihat truk pickup Dodge milik Thorn, melaju ke utara. Thorn tidak ada di dalam mobil, dan karung tepung telah dibuang ke tanah di kamp penebangan. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Jelas sudah terlambat bagi Thorn untuk membuangnya sekarang. Tak jauh dari Dodge terdapat kompleks bangunan kayu, yang terdiri dari bangunan dan bungalow kayu, serta bangunan yang tampak seperti gudang dan bengkel produksi. Xia Feng mengalihkan pandangannya ke area itu dan melihat sejumlah orang, tetapi tak satu pun dari mereka penebang kayu. Sebaliknya, mereka adalah pria-pria bersenjata, berkulit putih, hitam, dan Meksiko. Mereka semua tampak garang, dengan aura khas gangster, bahkan pembunuh. Mereka jelas bukan tentara atau agen pemerintah AS. Xia Feng berpikir dalam hati, orang-orang ini mungkin anggota FA. Setelah pangkalan Rusia dihancurkan, FA tampaknya telah merekrut beberapa pejuang Meksiko. FA telah mengirim begitu banyak orang ke sini, pasti berharap untuk mendapatkan drone di Amerika Serikat. Operasi ini bergantung pada apakah FA dapat membersihkan identitasnya dan menaiki kapal Amerika yang megah ini. FA tidak diragukan lagi menanggapinya dengan sangat serius. Jadi, mereka pasti akan mengirim tokoh terkemuka, kan? Posisi orang ini di FA seharusnya bahkan lebih tinggi daripada Yamasa. Ia tidak membayangkan pemimpin FA akan ada di sini. Tetapi tokoh-tokoh penting seperti orang kedua atau ketiga dalam komando sangat mungkin ada di sana. Sayangnya, setelah pencarian menyeluruh menggunakan sinar X dan penglihatan jarak jauh, Xia Feng tidak menemukan orang mencurigakan lain selain pejuang FA biasa. Ia juga tidak melihat Thorn. Dia tidak ada di sini. Di mana Thorn dan tokoh kunci FA akan bertemu dan berbincang? Sepertinya aku harus masuk. Xia Feng membulatkan tekad dan berjalan menyusuri tepi pagar keamanan, semakin dalam ke dalam kamp penebangan.
Ia tidak percaya kem penebangan akan sepenuhnya memagari seluruh hutan dengan pagar keamanan dan memasang kamera pengawas. Benar saja, setelah sekitar 500 meter, pagar keamanan itu melengkung dan memanjang secara horizontal. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Xia Feng melihat sebuah gerbang sederhana sekitar 200 meter jauhnya, yang mengarah ke jalan setapak menuju hutan. Kayu-kayu gelondongan ditumpuk di sepanjang pinggir jalan, bersama dengan mesin-mesin penebangan dan truk-truk yang mengangkut kayu gelondongan. Seorang pria bersenjata berdiri di pintu belakang, dengan sebatang rokok di tangan, merokok dan berbicara melalui walkie-talkie. Sial, mereka dijaga ketat sekali. Bahkan pintu belakangnya pun dijaga. Xia Feng mengerutkan kening. Membunuh penjaga FA di pintu belakang pasti mudah. Dia bisa saja menyelinap dan menghabisi mereka dengan satu serangan. Tapi jika dia membunuhnya, FA pasti akan menyadari serangan itu. Tindakannya selanjutnya akan sangat berisiko. Lebih penting lagi, rencananya mengharuskan dia untuk tidak membuat FA waspada dan membunuh siapapun. Melakukan tindakan tanpa membunuh siapapun sangatlah sulit. Setelah mengamati dengan saksama, pandangan Xia Feng beralih ke sisi pintu belakang, dan pandangannya segera tertuju pada satu titik. Itu adalah parit drainase. Medan pertanian hutan berangsur-angsur menanjak, dan kem penebangan di bawahnya pasti perlu mengatasi masalah drainase selama musim hujan. Karena saat itu bukan musim hujan, parit drainase kering. Xia Feng punya ide, dan ia pun menyusuri hutan. Beberapa menit kemudian, ia mencapai hulu parit drainase. Parit di depannya sedalam 2 kaki dan selebar 2 kaki, cukup lebar baginya untuk merangkak tanpa disadari. Ia melompat ke dalam parit dan dengan hati-hati merangkak menuju kem penebangan. FA jelas bukan pemilik kem penebangan itu. Kemungkinan besar itu adalah lokasi sementara yang diminta oleh Thorn untuk menyerahkan Predator B kepada FA. Kem penebangan, di dekat Lockheed Martin, berada di lokasi terpencil, sehingga sangat cocok. Namun, baik FA maupun Thorn tidak menyangka ia akan mengikuti mereka ke sana. Jadi siapa yang peduli dengan parit drainase? Saluran drainase ini adalah satu-satunya akses ke kem penebangan, dan FA tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tempat yang bukan milik mereka. Jadi jalur ini juga aman. Xia Feng dengan cepat merangkak di bawah jaring pengaman. Parit di belakangnya terbuka dan tidak tertutup, tetapi parit di belakang jaring pengaman tertutup, membentuk sungai tersembunyi. Ini lebih baik ia bisa merangkak melalui parit bawah tanah ke lokasi yang diinginkannya dan kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya. Parit bawah tanah itu gelap, tetapi tidak sepenuhnya gelap. Beberapa penutup yang longgar memungkinkan masuknya sedikit cahaya. Dengan cahaya redup ini, ditambah dengan kemampuannya yang luar biasa untuk beradaptasi dengan kegelapan, penglihatan Xia Feng di parit bawah tanah tidak terbatas. Ia bisa melihat jauh dan bahkan mengaktifkan clairvoyance mata kirinya untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Meskipun ia bisa melihat dengan jelas dari kejauhan, Xia Feng memanjat perlahan dan hati-hati. Baru 1 jam kemudian ia mencapai kompleks bangunan. Berbaring di parit bawah tanah, ia mengaktifkan clairvoyance mata kirinya, mengintip melalui penutup beton dan sedikit lapisan permukaan untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Di atas, 4 anggota FA bersenjata sedang menuju sebuah bangunan kayu. Ia hampir tidak perlu membaca bibir untuk mendengar percakapan mereka. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti kita akan bekerja sama dengan Amerika. Bagaimana mungkin itu tak terduga? Bukankah semua organisasi yang saat ini aktif di Timur Tengah dulunya didukung oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat yang memegang kendali di dunia ini. Siapapun yang dianggap legal, ya legal. Kita bekerja untuknya, bunuh orang Cina itu, baru kita akan legal. Kapan pesawat itu tiba? Sial, aku tak ingin tinggal di tempat ini semenit pun. Setelah ini selesai, aku ingin pergi ke Washington. CIA sudah lama dicari-cari untukku. Aku ingin bersuah foto di Gedung Putih dan mengunggahnya di Facebook. Kau mencoba mengakhiri hidup? Tuan Yan akan membunuhmu. Tuan Yan akan melakukannya sendiri. Xia Feng tak bisa mendengar sisa percakapan karena jarak. Keempat pria bersenjata itu juga berjalan menuju bangunan kayu dengan membelakanginya, dan penglihatan clairvoyance-nya tidak dapat menangkap bibir mereka untuk menafsirkan percakapan mereka. Namun, percakapan yang tak sengaja didengar ini pun merupakan keuntungan yang signifikan. Pertama, ia memastikan bahwa ini adalah lokasi serah terima drone. Keuntungan lainnya adalah Tuan Yan. Tuan Yan? Xia Feng berpikir dalam hati, mungkinkah dia orang Tiongkok? Saluran drainase bawah tanah melewati samping bangunan kayu dan terus maju. Semakin jauh ia melangkah, semakin rendah tanahnya, dan semakin dalam mencapai permukaan. Saat ia mencapai titik yang sejajar dengan bangunan, Xia Feng tidak dapat lagi menggunakan clairvoyance-nya untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Tidak ada cahaya yang bersinar di depan. Semuanya gelap gulita. Ketakutan tak terelakkan di lingkungan seperti itu, karena orang tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika saluran drainase banjir, atau jika tanah runtuh. Xia Feng pun tak terkecuali, tetapi ia akhirnya menyesuaikan diri. Ia memanjat sedikit lebih jauh, mungkin mencapai bagian tengah bangunan kayu itu, ketika ia berhenti.
Ia mengeluarkan tongkat pendar dari ranselnya dan memutarnya perlahan. Cahaya redup langsung mengusir kegelapan. Dengan cahaya itu, pandangannya bergerak maju bagai angin, mengamati semua yang dilewatinya. Sebuah gorong-gorong pembuangan limbah yang mengarah dari bangunan kayu ke saluran drainase bawah tanah mulai terlihat. Tiba-tiba, ia memanjat. Gorong-gorong itu kering, tanpa limbah. Inilah mengapa ia tidak mencium bau busuk sebelumnya. Cahaya dari tongkat pendar itu memanjang ke depan, dan Xia Feng melihat ujung gorong-gorong itu sekilas. Ada kepala sumur, dan tangga sederhana yang terbuat dari batang baja terpasang pada dinding beton di bawahnya. Namun, penutup lubang got itu tertutup rapat, sehingga tidak ada cahaya yang menyinari ke bawah. Xia Feng memanjat ke dasar kepala sumur dan akhirnya berdiri tegak. Kepala sumur itu tingginya sekitar 2 meter 23 meter di atas tanah, dan penutupnya terbuat dari semen. Xia Feng membangkitkan kemampuan mata kirinya dan mengintip melalui penutup lubang got. Ia melihat sepetak langit dan sebagian atap bangunan kayu. Area di sekitar penutup lubang got itu berumput dan sepi. Ia dengan hati-hati meraih tangga baja dan memanjatnya, lalu dengan lembut menyangga penutup itu dengan punggungnya. Sebuah retakan muncul. Ia mencondongkan tubuh, tatapannya menembus rerumputan kering. Ia melihat dinding bangunan kayu itu dan sebuah jendela. Jendela itu tertutup rapat, gordennya tertutup rapat, tetapi dengan perspektif jarak dekat ini, ia akhirnya melihat targetnya Thorn. Dan bukan hanya Thorn, tetapi juga seorang pria Asia. Duduk di seberang Thorn, pria itu berusia sekitar 30 tahun, botak, dengan wajah panjang, anting-anting, dan lipstik di salah satu bibirnya. Gaya berpakaiannya feminin, gaun panjang hitam yang dipadukan dengan sepatu kulit emas, dan kalung warna-warni yang menjuntai di lehernya. Pria Asia ini mengingatkan Xia Feng pada Qin Xiang, tetapi Qin Xiang jelas 10 kali lebih tampan. Mungkinkah dia Tuan Yan yang disebutkan oleh 4 pria bersenjata tadi? Xia Feng bertanya-tanya dalam hati. Ia menghunus pedangnya dan memasukkan gagangnya ke celah antara penutup lubang got dan pinggirannya. Pedang itu, yang berfungsi sebagai punggungnya, menahan penutup di tempatnya, menjaga celah kecil. Di dalam ruangan, pria Asia itu sedang berbicara dengan Thorn. Tuan Thorn, kata pria Asia itu, Anda tahu apa yang kami butuhkan. Berikan kepada kami dan kami akan membuatkan senjata Anda. Saya di sini untuk mengurus 2 hal, kata Thorn. Pertama, mengirimkan drone itu kepada Anda. Saya yakin drone itu akan segera tiba. Kedua, menyelesaikan negosiasi dengan organisasi FA Anda. Oke, dari mana Anda ingin mulai? Saya sudah punya surat pengampunan yang ditandatangani Presiden, dan sebuah RUU yang akan diajukan ke Kongres AS. RUU ini akan memungkinkan Anda menjadi organisasi resmi yang diakui oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Saya punya kedua hal ini. Bagus, berikan kepada saya, kata pria Asia itu. Thorn berkata, kami hanya punya satu permintaan. Apakah Anda sedang membicarakan tentang membunuh Xia Feng? Pria Asia itu berkata, jika itu permintaanmu, kau tidak akan menyebutkannya, dan tidak perlu meragukan tekad kita untuk membunuh Xia Feng. Thorn berkata, bukan itu. Apa itu? Tanya Thorn. Kami ingin tahu siapa pemimpin FA. Pria Asia itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itu mustahil. Kenapa? Bayangkan Ben Laden, Gaddafi, petinggi-petinggi yang telah kau jatuhkan. Pemimpin FA tentu tidak ingin seperti mereka, menerima hadiah rudal berpemandu presisi darimu suatu hari nanti, kata pria Asia itu. Kau harus mengerti, ini salah satu syarat kesepakatan kita, Tuan Yan. Ternyata dia adalah Tuan Yan. Selain syarat ini, inilah inti dari pemimpin kita, kata Tuan Yan. Jika kau tidak setuju, maka kita akan membatalkan kesepakatan ini. Thorn mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu, biar kubah saja. Beritahu aku rencana cadanganmu. Aku bisa memberitahumu itu. Kita akan membajak pesawat, seperti serangan yang kau alami, kata Tuan Yan. Thorn tersenyum. Begitu. Itu membuatku tenang. Rencana A dan rencana BMU sangat unik. Apa kau punya rencana C? Tuan Yan hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Di balik penutup lubang got, hati Xia Feng dipenuhi amarah. Meskipun Tuan Yan tidak menyebutkan serangan spesifiknya, ia tahu serangan 911 di World Trade Center lah yang menggemparkan dunia. FA sebenarnya mencoba meniru serangan teroris itu padanya. Membajak pesawat penumpang dan meledakkan pabrik militer Thunder Horse? Kalau kubiarkan kau hidup, kau hanya akan semakin gila. Tatapan Xia Feng dingin sekali. Di dalam ruangan, Thorn membuka tas kerjanya dan menyerahkan 2 dokumen kepada Tuan Yan. Tuan Yan membaca dokumen-dokumen itu selama hampir 10 menit sebelum meletakkannya. Ia bertanya, kapan drone-nya akan tiba? Thorn melirik arlojinya. Mungkin 2 atau 3 jam lagi. Apakah drone-nya akan terbang di atas? Tidak ada landasan pacu di sini untuk mendaratkannya. Kita akan menggunakan kendaraan untuk mengangkutnya ke sini. Apakah Anda punya tenaga profesional untuk merakitnya?
Jangan remehkan kami. Bahkan jika Anda memberi kami bahan peledak nuklir, kami bisa meledakannya. Anda bercanda, kata Thorn. Tuan Yan berkata, saya tidak bercanda, Tuan Thorn. Kami punya tenaga profesional. Kami akan mengirimkan drone ini ke Tiongkok untuk dipasang. Langsung ke Tiongkok? Tentu saja. Kami tidak akan mengirimnya ke tempat lain, kata Tuan Yan. Xia Feng menarik pedangnya dari bawah penutup lubang got, lalu merangkak menuruni pipa pembuangan ke saluran pembuangan bawah tanah, lalu dengan cepat memanjat kembali dari saluran pembuangan ke tempat ia masuk. Ia keluar masuk pertanian hutan, tanpa disadari. Kembali ke hutan, Xia Feng berlari menuju sepeda motor yang tersembunyi. Waktu sangat penting baginya, dan ia hanya punya satu kesempatan. Setelah mengambil sepeda motor itu, Xia Feng melesat kembali ke arah asalnya. Hutan purba yang lebat melesat melewatinya, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua pemandangan di sepanjang jalan berkelebat di benaknya, bagaikan kereta ekspres yang melaju kencang. Tiba-tiba, sebuah desa di pinggir jalan muncul, lalu membeku. 10 menit kemudian, Xia Feng dan motor Yamaha 600cc-nya muncul di desa itu. Sepasang suami istri berkulit putih yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai menatap Xia Feng dan motornya dengan rasa ingin tahu. Pakaian Xia Feng membuatnya tampak seperti orang jahat, dan tak seorang pun seperti dirinya pernah terlihat di tempat ini. Xia Feng turun dari motor dan berjalan lurus ke arah pasangan itu. Tatapan mereka dipenuhi kewaspadaan. Pemuda berambut pirang itu bahkan berdiri di depan pacarnya, seolah takut Xia Feng akan menyakitinya. Xia Feng berhenti beberapa langkah di depan mereka dan melepas helmnya, memperlihatkan wajah Asia yang tampan. Ia tersenyum dan berkata, halo, jangan salah paham, aku bukan orang jahat. Melihat bahwa ia orang Asia, pasangan muda itu langsung merasa lega. Dalam pandangan mereka, orang Asia tidak mengancam. Apa yang kalian inginkan? Tanya pemuda berambut pirang itu. Xia Feng berkata, begini, aku menderita penyakit terminal, dan aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin bersenang-senang. Wanita muda berkulit putih itu berkata, kau datang ke tempat yang salah. Tidak ada kesenangan di sini. Ini tempat yang sangat terpencil. Xia Feng berkata, aku tidak ingin zat terlarang, wanita, atau alkohol. Aku ingin kesenangan yang sangat istimewa. Kuharap kau bisa menemukan kesenangan yang kau maksud, kata si pirang, seolah mengisyaratkan agar Xia Feng pergi. Xia Feng berkata, aku sangat kaya. Uangmu lebih banyak daripada yang pernah kau hasilkan seumur hidupmu. Beri aku kesenangan, dan aku akan membayarmu. Bagaimana? Pasangan muda itu saling berpandangan, dan si pirang berkata, apa maksudmu? Xia Feng berkata, sederhana saja. Aku akan memberimu 10.000, dan kau pergi ke tempat yang kutentukan. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia memberi isyarat dengan tangannya. Ia mengepalkan tangan kirinya dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke celah di antara jari-jari tangan kirinya yang melengkung. Gerakan itu sangat sugestif, dan pria atau wanita manapun yang pernah mengalami hal seperti itu pasti mengerti isyaratnya. Kau, pemuda pirang itu tampak terkejut. Kenapa kau meminta kami melakukan itu? Xia Feng tersenyum canggung. Aku suka voyeurisme, dan aku suka voyeurisme di alam terbuka. Bagaimana? Kau bersedia membuat kesepakatan? $10.000. $10.000, meskipun bukan jumlah yang besar untuk rata-rata orang Amerika, jelas merupakan jumlah yang signifikan, dan hanya sedikit yang akan tergerak. Pasangan muda itu berbisik beberapa kata, dan wanita kulit putih itu mengangguk. Pemuda pirang itu kemudian bertanya, apakah tempat yang kau sebutkan jauh? Tidak jauh, sekitar 1 kilometer. Aku bisa mengantarmu, kata Xia Feng. Wanita kulit putih itu berkata, kita harus mengambil uangnya dulu. Xia Feng mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan $5.000, dan segera meletakkannya di tanah. Ini $5.000. Aku akan membayarmu setengahnya setelah kita selesai. Pemuda berambut pirang itu mengambil $5.000 dan berkata dengan penuh semangat, tidak masalah. Xia Feng berkata, aku punya satu permintaan. Sesampainya di sana, kau harus menunggu di pinggir jalan. Aku akan memberimu ponsel. Saat aku meneleponmu, kau harus melepas celanamu dan mulai bekerja. Tetapi kau harus berdiri di tengah jalan. Sekalipun ada mobil datang, kau tidak boleh berhenti sampai pekerjaan selesai. Kau tidak boleh berhenti sekalipun ada mobil datang? Bagaimana jika mereka tidak berhenti? Pemuda berambut pirang itu tampak sedikit bingung dan khawatir. Xia Feng berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lakukan apa yang kukatakan, dan setelah selesai, aku akan memberimu $10.000 lagi. $10.000 untuk masing-masing, dan kau bisa membeli truk pickup yang bagus. Haha, kau sungguh murah hati. Kali ini, sebelum pemuda pirang itu sempat berkata apa-apa, wanita berkulit putih itu bergegas masuk, berkata, kami bersedia. Antar kami ke sana. Xia Feng memberi isyarat mempersilakan, silakan masuk. Sore harinya,
Matahari mengintip dari balik awan, dan suhu udara menghangat secara signifikan. Sebuah truk internasional, menarik kontainer panjang, muncul di jalan hutan. Karena panjangnya, truk itu tidak bergerak terlalu cepat. Pengemudinya adalah seorang wanita kulit hitam muda yang menarik. Jack duduk di kursi penumpang, sesekali matanya melirik paha wanita kulit hitam itu. Paha wanita itu meregang hingga batas legging elastisnya, memperlihatkan sosok dewasa yang memikat di antara kedua kakinya. Namun, ia hanya berani melirik, karena ia tahu wanita kulit hitam itu adalah agen Thorne, seorang agen CIA elit. Di sisi lain, ia hanyalah seorang cadangan CIA dan belum lulus penilaian. Namun, ia yakin setelah misi ini, ia akan menjadi anggota CIA penuh dan akan sangat dihargai. Kau mau menyentuhnya? Agen perempuan kulit hitam itu melirik Jack. Jack dengan canggung mengalihkan pandangannya, lalu tiba-tiba berseru, di depan. Agen perempuan kulit hitam itu buru-buru mengalihkan pandangannya ke jendela mobil. Dan begitu melihatnya, ia langsung menginjak rem. Di jalan di depan, sepasang suami istri muda kulit putih sedang melakukan aksi yang tak tahu malu. Pria itu bekerja keras, dan reaksi perempuan itu dilebih-lebihkan. Di siang bolong, dengan truk yang sudah terparkir di depan mereka melanjutkan aksi mereka tanpa rasa bersalah, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Hei! Agen perempuan kulit hitam itu tak kuasa menahan tawa. Apa yang dilakukan perempuan-perempuan pengoda itu? Kau tahu apa yang mereka lakukan? Jack mengulurkan tangan dan membunyikan klakson, mendesak pasangan itu untuk pergi. Klakson truk internasional itu meraung, tetapi pasangan kulit putih itu tampak tak sadar dan melanjutkan aksi mereka. Bokong mereka yang seputih salju berkilau di bawah sinar matahari musim dingin. Yang lebih keterlaluan lagi, pasangan kulit putih yang tak tahu malu itu tampak bekerja lebih keras, bak aktor yang tiba-tiba meluapkan hasratnya untuk berakting di hadapan penonton. Tepat saat J.K. dan agen perempuan berkulit hitam itu menatap pasangan kulit putih itu, sesosok gelap jatuh dari dahan pohon. Ia menghindari kaca spion kiri dan kanan truk, serta garis pandang pasangan kulit putih itu, mendarat tepat di belakang kontainer yang sedang ditariknya. Sosok itu adalah Xia Feng. Dengan lompatan ringan, Xia Feng meraih tepi kontainer dan memanjat. Kunci pada kontainer itu bukanlah kunci kabel baja sekali pakai, melainkan kunci kombinasi yang sangat canggih. Kunci kabel baja sekali pakai pasti akan meninggalkan jejak tindakan Xia Feng, tetapi kunci kombinasi ini memberinya jalur pelarian yang tak terlihat. 20 detik kemudian, kunci kombinasi itu terbuka tanpa memicu alarm. Xia Feng menyimpan dekoder, membuka pintu kontainer, dan masuk ke dalam. Pintunya tertutup kembali. Seluruh proses itu berlangsung tak lebih dari 30 detik, cepat, tepat, dan sama sekali tak disadari. Kontainer itu berisi Predator B yang dirancang khusus sayapnya dibongkar. Badan pesawatnya terpasang pada rak. Xia Feng meraih ke bawah hidung pesawat dan membuka palka. Di dalam palka itu terdapat port data. Ia kemudian mengeluarkan komputer pertas dari ranselnya dan menghubungkannya ke port data Predator B. Di perjalanan, pasangan muda kulit putih itu melanjutkan aksi mereka. Agen perempuan kulit hitam di dalam taksi tak tahan lagi. Ia mengeluarkan pistol, mencondongkan tubuh ke depan, dan mengarahkannya ke pemuda kulit putih itu. Minggir! Atau aku tembak. Mungkin ketakutan, atau mungkin karena alasan lain, pemuda itu bergidik. Dia benar-benar brengsek. Agen perempuan kulit hitam itu, dengan sangat kesal, menarik pelatuknya. Dengan suara keras, sebuah peluru menghantam jalan, menimbulkan percikan api. Pemuda kulit putih itu berlari, celana di tangan. Pacarnya mengikuti, tetapi hanya beberapa langkah, ia tersandung bra yang dikenakannya. Adegan itu seperti adegan dari film Tinto Brass. Agen perempuan kulit hitam itu menyimpan pistolnya dan tertawa sinis. Bukankah lebih baik melakukannya di rumah? Kau harus melakukannya di sini, kau benar-benar pantas dipukuli. Jack sepertinya teringat sesuatu, dan berkata, tunggu sebentar. Agen wanita berkulit hitam itu meliriknya, apa yang ingin kau lakukan? Jack berkata, masalah ini agak aneh, aku agak khawatir, jangan terburu-buru, aku akan ke belakang dan memeriksanya. Baiklah, aku ikut denganmu. Agen wanita berkulit hitam itu keluar dari mobil bersama Jack. Ia memegang pistol di tangannya, dan moncongnya diarahkan ke bagian belakang mobil. Keduanya sampai di belakang mobil, dan tidak ada seorang pun di belakang. Mobil itu juga terkunci dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Apakah kau ingin membuka kuncinya dan memeriksanya? Tanya agen wanita berkulit hitam itu. Jack berkata, itu tidak perlu. Aku satu-satunya yang tahu kombinasi kunci ini. Bahkan peretas terkuat di dunia pun butuh setidaknya 10 menit untuk memecahkannya. Sehebat itu, kurasa ini hanya kunci kombinasi, kata Jack. Ini produk Lockheed Martin. Kau seharusnya tahu maksudnya. Oke, ayo pergi. Jangan biarkan Tuan Thorne menunggu. Keduanya kembali ke mobil, dan truk internasional melanjutkan perjalanan menuju tempat penyimpanan kayu. Setelah berkendara agak jauh,
Agen wanita kulit hitam itu melirik keluar jendela dan melihat pemuda kulit putih sedang mengenakan celana dan wanita kulit putih sedang membersihkan diri dengan tisu toilet. Wanita kulit putih itu mengalami memar di lututnya, dan darah mengalir di lututnya. Ia mengerutkan kening, tampak sangat menyedihkan. Melihat truk mendekat, pasangan itu terkejut lagi dan melompat ke rumput di pinggir jalan seperti kelinci. Agen wanita kulit hitam itu mengulurkan salah satu tangannya keluar jendela dan mengacungkan jari tengah kepada pasangan itu. Pengoda. Pria kulit putih itu merangkak keluar dari semak-semak saat truk mulai bergerak, dan ia meludah ke tanah. Sayang, jangan marah. Kita seharusnya senang demi uang 20.000 itu. Wanita kulit putih itu menghibur pacarnya. Ayo kita cari orang itu. Dia masih berutang 15.000 pada kita. Kata pemuda kulit putih itu. Pasangan kulit putih itu kembali ke jalan dan berjalan menuju tempat Xia Feng berpisah dengan mereka. Pada saat yang sama, di dalam kontainer truk internasional, bila kemajuan di komputer pertas baru saja selesai. Setelah penyalinan data selesai, semua program dan perangkat lunak Predator B ditransfer ke komputer pertas. Dan hanya 2 atau 3 menit yang lalu, Jack dan agen wanita kulit hitam hampir menggagalkan rencananya. Karena jika Jack membuka pintu kontainer, ia harus membunuh kedua orang ini. Dan jika Jack dan agen wanita kulit hitam itu terbunuh, CIA dan FAS akan diberitahu dan mengubah rencana A untuk membunuhnya. Rencana A ini juga sangat penting baginya karena jari-jari Xia Feng menari-nari di atas keyboard, bunyinya berderak dan renyah di tengah keheningan. Ia tidak khawatir Jack dan agen perempuan berkulit hitam itu akan mendengar suara itu. Kontainer itu kedap suara sempurna. Ia mengetik kode virus yang ia tulis sendiri, yang ia beri nama Xiaoqian. Nama Xiaoqian berasal dari film horor klasik A Chinese Ghost Story, di mana Xiaoqian berubah menjadi pahlawan wanita, hantu yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Ia telah menanamkan Xiaoqian di sistem kendali Predator B, yang memungkinkannya untuk bersembunyi di dalam sistem seperti hantu. Setelah asisten khusus menguji Predator B, ia akan menerima data yang relevan, yang secara efektif mendapatkan data pertempuran Predator B yang sebenarnya. Ini sangat penting bagi Xia Feng, yang akan meneliti dan memproduksi drone. Lebih penting lagi, setelah Predator B memasuki mode pengujian dan diisi dengan amunisi aktif, ia hanya perlu mengirimkan satu perintah kepada Xiaoqian dan Predator B akan berada di bawah kendalinya, siap untuk mengebom siapapun yang ia inginkan. Beberapa menit kemudian, Xia Feng menyelesaikan pekerjaannya, menyimpan komputer pertas, membuka pintu kontainer, dan menyelinap keluar melalui celah. Di luar, ia menutup pintu kontainer, lalu memegang tepi bawah dan menjejakkan kakinya di jalan. Ia mengikuti truk itu agak jauh, lalu tiba-tiba melepaskan tangannya di tikungan ketika ia jatuh ke tanah. Posisinya tepat di titik buta pengemudi, sehingga agen wanita berkulit hitam atau Jack tidak dapat melihatnya. Saat truk internasional berbelok di tikungan dan terus menuju kem penerbangan, Xia Feng berdiri dari jalan dan meninggalkan jalan menuju hutan. Dengan demikian, ia telah menyelesaikan sepertiga dari rencananya. Mengingat seluruh proses itu rumit dan penuh bahaya, tetapi hasilnya tak tertandingi. Mengesampingkan tujuan berurusan dengan FA, dan hanya menghitung keuntungan dari drone, tidak ada gunanya mengukurnya dengan uang. Sekitar seperempat jam kemudian, Xia Feng tiba di tempat ia menyembunyikan Yamaha 600cc. Di sana, ia melihat pasangan kulit putih menunggunya. Hei, bos, kami sudah melakukan apa yang Anda minta. Tolong kembalikan sisa uangnya, kata pemuda kulit putih itu. Wanita muda kulit putih itu menatap Xia Feng dengan penuh semangat, celananya sudah berlumuran darah dari lututnya. Bagi pasangan ini, sungguh mempertaruhkan nyawa demi menyenangkan pemuda Tionghoa ini. Tapi mengingat uang 20.000, rasa kaget, sakit, dan angin dingin itu sepadan. Xia Feng mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan segepok dolar as dan beberapa lembar uang euro pecahan besar kepada pemuda itu. Setelah membayar, ia pergi dengan Yamaha 600cc-nya. Aneh sekali, kata pemuda kulit putih itu. Ya, kalau dia tidak seaneh itu, apa dia mau memberi kita 20.000 untuk melakukan hal seperti itu? Wanita muda kulit putih itu sedikit tersipu. Saat itu, Xia Feng tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ingat, aku belum bertemu denganmu, dan kau belum bertemu denganku, dan aku belum membayarmu 20.000. Kalau kau ceritakan ini pada siapapun, aku akan datang dan mengambil uangku kembali." Tidak, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun, kata pemuda kulit putih itu. Siapa yang sebodoh itu sampai memberikan 20.000? Kecuali dia gila. Xia Feng mendorong Yamaha 600cc ke jalan, naik, menyalakannya, dan menuju kota kecil Fremary. Dia telah menyelesaikan bagian tersulit dari rencananya. Bagian selanjutnya akan mudah. Rubah kembali di Fremary, Xia Feng memarkir Yamaha 600cc yang dibelinya dari anggota geng motor di depan Flaming School Bar dan pergi tanpa mengambil kunci. Anggota geng motor yang menjual motor itu kepadanya sedang minum-minum di dalam bar. Ketika Xia Feng selesai minum dan pergi, dia akan menemukan motor yang dia jual seharga 10.000 kembali. Dia tidak akan ragu saat itu. Lalu mengapa ini terjadi?
Apakah anggota geng motor yang gagah dan berpikiran sederhana itu akan mempertimbangkannya? Xia Feng kembali ke rumah Caitlin. Caitlin tidak ada di rumah. Setelah menerima 100.000, ia mungkin sedang berbelanja di sebuah mall besar di Washington. Ia telah menemukan cinta dan kehidupan yang indah dan bahagia, jadi tentu saja ia perlu merayakannya. Bagi wanita, berbelanja adalah cara sempurna untuk merayakan. Caitlin berada di Washington. Jack berada di tempat penjualan kayu yang jaraknya lebih dari 100 km, dan Thorn juga ada di sana. Sekaranglah saatnya untuk memulai bagian kedua dari rencananya memasuki Lockheed Martin. Kesempatan terbaik, satu-satunya, ada di depan matanya, dan ia harus memanfaatkannya. Karena ia ingin memasuki Lockheed Martin dengan menyamar dan menyamar sebagai Jack. Setelah memasuki rumah Caitlin, Xia Feng langsung menuju kamarnya. Di kamar mandi, ia melepas topeng kulit manusia dari wajahnya dan memodifikasinya. 1 jam kemudian, Xia Feng muncul di depan gedung kantor pusat Lockheed Martin. Wajahnya adalah topeng kulit manusia Jack, dan realismenya 99% akurat. Satu-satunya kekurangannya adalah matanya. Ia tidak bisa membuatnya terlihat seperti mata biru orang kulit putih murni. Meskipun ia telah menggunakan pewarna untuk sedikit mengubah warnanya, cacatnya masih terlihat jika diperhatikan dengan saksama. Namun, ia punya solusi. Dan solusinya sederhana mengenakan kacamata hitam Ray-Ban milik Jack. Penjaga bersenjata, yang berdiri di gerbang melirik Xia Feng tetapi tidak melakukan apapun. Misi Jack bersifat rahasia. Dan dengan identitas para penjaga, mustahil mereka tahu kemana Jack pergi. Xia Feng dengan tenang melewati garis pertahanan pertama, yang dibentuk oleh beberapa penjaga bersenjata. Sesampainya di gerbang utama, ia memasukkan kartu identitas yang ia salin dari Jack ke mesin pembaca. Ia berhasil melewatinya dengan selamat. Ia menyimpan kartu identitas itu dan berjalan dengan angkuh ke dalam Lockheed Martin. Ia tidak pergi ke gedung kantor pusat, melainkan ke area produksi. Jack hanyalah seorang teknisi biasa, jadi wajar baginya untuk memasuki area produksi Lockheed Martin. Tidak akan ada yang mencurigai seseorang yang telah bekerja di sana selama beberapa tahun. Markas besar Lockheed Martin pasti menyimpan rahasia dan teknologi militer yang lebih canggih, tetapi Xia Feng tahu itu hanyalah tipuan. Jika ia memasuki kantor pusat, petinggi Lockheed Martin pasti akan curiga ada yang tidak beres. Kalau tidak, untuk apa ia ada di sana padahal seharusnya ia berada di tempat penyimpanan kayu? Ia tahu bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk. Ia tahu kapan harus serakah dan kapan tidak serakah. Bahkan, melihat situasi saat ini, sekali jalan-jalan di area produksi Lockheed Martin saja sudah cukup membuatnya kenyang. Ia melewati jalur produksi F-16, seluruh jalur produksi terlihat jelas, langsung terekam dalam ingatannya. Beberapa hal ini berupa angka, beberapa berupa gambar, dan beberapa bahkan berupa gambar 3 dimensi. Ia pernah melakukan ini sebelumnya di Rheinmetall di Jerman, tetapi ia mendapati bahwa jika ia membandingkan Rheinmetall dengan Lockheed Martin di Amerika Serikat, yang pertama bagaikan monster di darat, sementara yang kedua bagaikan naga yang menjulang tinggi mendominasi angkasa. Perbedaannya jauh lebih besar. Lockheed Martin menguasai 40% pasar senjata global, teknologi militernya nomor 1 di dunia, dan juga merupakan perusahaan yang mendukung dominasi global Amerika Serikat. Dari beberapa aspek ini saja, mudah terlihat betapa tangguhnya perusahaan ini. Melewati jalur produksi F-35, Xia Feng berjongkok untuk mengikat tali sepatunya. Melewati jalur produksi rudal Hellfire, Xia Feng tertegun sejenak. Saat ia berjalan melewati bengkel produksi, banjir informasi membanjiri pikirannya. Bahkan dengan otak supernya, menyerap begitu banyak informasi sekaligus terasa agak berlebihan. Tapi ia harus menyerap lebih banyak lagi. Inilah satu-satunya kesempatannya. Sekalipun ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan teknologi militer Lockheed Martin, mendapatkan wawasan tentang kinerja dan spesifikasi produknya akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi bangsa. Waktu terus berjalan, Xia Feng, tenggelam dalam teknologi militernya sendiri, tak terasa oleh pergerakannya, namun kecepatannya tak pernah melambat. Detik, menit, jam. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum Xia Feng tiba di samping jet tempur Raptor ketika sebuah truk Kingdom yang menarik kontainer melewati gerbang kargo. Xia Feng belum menyadarinya, sepenuhnya terhanyut dalam Raptor yang diparkir di udara terbuka, mengagumi garis-garis dan desain aerodinamisnya. Tepat ketika ia hendak membangkitkan clairvoyance-nya dan mengambil foto 3 dimensinya, truk internasional berhenti tak jauh di belakangnya. Jack, apa yang kau lakukan di sini? Sebuah suara memanggil dari belakang. Telinga Xia Feng langsung mengerti apa yang terjadi. Ia sudah terlalu lama berada di Lockheed Martin. Jack dan Thorn telah kembali. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya pergi mengantarkan sesuatu, kata Jack. Maaf, mungkin aku salah lihat, kata seseorang. Tanpa menoleh, Xia Feng melangkah mengitari hidung Raptor dan ke sisinya, menggunakan badan pesawat untuk menghalangi pandangan Jack. Bersamaan dengan itu, mata kirinya menembus badan pesawat dan melihat Jack dan agen perempuan berkulit hitam itu.
Sebuah Dajram juga datang dan parkir di samping truk internasional. Thorn keluar dan melambaikan tangan kepada Jack. Jack, kerja bagus. Ikut aku. Aku akan mengantarmu menemui Tuan Thompson. Kau akan mendapat imbalan. Jack berjalan menuju Thorn, tetapi kemudian melirik kembali ke rekan yang baru saja ia ajak bicara, lalu melihat sekeliling. Xia Feng berpikir, apakah orang ini memang berhati-hati dan licik? Jika dia bergabung dengan CIA, dia mungkin akan menjadi lawan yang tangguh dan membuatku dalam masalah besar. Tatapan Jack saja sudah membuat Xia Feng ingin membunuhnya. Jack menghampiri Thorn dan berkata, Tuan Thorn, seorang rekan baru saja mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Apa katanya? Mata Thorn dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan. Jack merendahkan suaranya. Rekan itu bertanya mengapa aku di sini, lalu bilang dia terpesona. Thorn mengerutkan kening. Maksudmu, mungkinkah seseorang yang mirip denganku ada di sini? Jack melihat sekeliling lagi. Atau mungkin seseorang menyamar sebagaiku. Meniru dirimu? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil, kata Jack. Tuan Thorn, demi keamanan, kita harus memeriksa catatan masuk dan keluar. Jika seseorang benar-benar menyamar sebagaiku, dengan tingkat keamanan Lockheed Martin, mereka hanya bisa masuk dengan kartu identitasku. Setelah mereka menggunakannya, sistem keamanan akan merekamnya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita segera periksa. Kalau ada yang benar-benar menyamar sebagai kalian, kita harus mengunci seluruh perusahaan, kata Thorn. Keduanya bergegas menuju gedung kantor pusat. Xia Feng tanpa ragu sedetik pun, berlari ke gerbang kargo. Ia harus pergi sebelum Thorn menemukan data dan memerintahkan penguncian Lockheed Martin. Sedetik lebih lama pun berarti kiamat baginya. Rencana tak mampu mengikuti perubahan. Bahkan otak supernya pun tak bisa sepenuhnya memprediksi. Jack! Thorn! Saat berlari, niat membunuh Xia Feng kembali menggebu-gebu di benaknya. Mendekati gerbang kargo, Xia Feng memperlambat lajunya, menggesek kartunya, dan keluar dengan kecepatan normal. Karena ia masuk dan keluar seperti biasa, para penjaga gerbang kargo tidak curiga. Setelah keluar gerbang, Xia Feng berbelok dari jalan utama dan menyusuri jalan setapak. Jalan setapak itu berbatasan dengan hutan lebat. Memasuki hutan, ia mengambil ranselnya dari tumpukan daun kering. Ia mengikatnya dan berlari menembus hutan tanpa jalan setapak. Ini bukan rute sembarangan, ini adalah rencana mundurnya. Ia hafal seluruh medan di area itu seperti punggung tangannya sendiri menggunakan Google Maps. Ranselnya telah disembunyikan sebelum memasuki Lockheed Martin. Sekarang, setiap detik berharga. Jack dan Thorn akan segera menemukan catatan masuk dan keluarnya, yang berarti mereka akan segera tahu dari mana ia pergi. Dan itu berarti para pengejarnya akan segera tiba. Jalan setapak di hutan itu berkelok-kelok. Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan, kakinya bergerak seperti piston di dalam mesin. Kecepatannya menyaingi seekor caetah di hutan. Ia tidak repot-repot menghitung kecepatannya. Jika sebuah SUV dengan kecepatan 80 mph berpacu dengannya, SUV itu akan berada di belakangnya, bukan di depannya. Namun, sprint pemecah rekor ini terpaksa ia lakukan. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan Lockheed Martin jauh di belakang. Tepat saat ia berlari, alarm yang memekakan telinga berbunyi dari kompleks Lockheed Martin. Xia Feng tidak perlu menoleh ke belakang. Pikirannya sudah membayangkan para pengawal bersenjata Lockheed Martin bergerak dengan kekuatan penuh. Tentu saja, bukan hanya pengawal bersenjata Lockheed Martin, tetapi juga agen CIA dan unit pasukan khusus Lockheed Martin sendiri. Sebuah sungai selebar 2 meter muncul di depan. Xia Feng tidak melambat, mengetukkan kaki kanannya ke tanah dan melompatinya. Sebuah jejak kaki yang jelas tertinggal di tanah yang dipenuhi dedaunan, tetapi ia tidak peduli lagi. Tuan Thorn, ada jejak kaki di sini. Jack menemukan jejak kaki yang sangat jelas di tanah di tepi sungai di hutan. Ia berjongkok di samping jejak kaki itu, sepertinya jejak yang sangat baru. Pengamatan yang bagus. Thorn berkata dengan nada setuju, kau benar-benar bekerja keras, dan kau telah menguasai hal-hal yang kuberikan padamu dengan sangat baik. Tapi bisakah kau ceritakan, bagaimana orang itu bisa berpakaian sepertimu, dan apa yang dia lakukan di Lockheed Martin? Jack menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu soal ini. Menurut beberapa rekaman CCTV, orang itu tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia tampak seperti hanya berkeliaran. Dia mengambil risiko besar untuk menyelinap ke Lockheed Martin. Tidak mungkin semudah itu berkeliaran. Thorn berkata dia pasti punya konspirasi atau tujuan, tapi kami menemukannya tepat waktu, jadi dia kabur. Tuan Thorn, konspirasi dan tujuan macam apa yang dia miliki? Tanya Jack. Thorne memandang ke seberang sungai. Ini sangat aneh. Aku belum tahu kenapa, tapi aku tahu dia tidak bisa kabur. Selama kita menangkapnya, aku akan menemukan cara untuk mengungkap rahasianya. Ngomong-ngomong, menurutmu siapa dia? Jack memikirkannya dengan serius, lalu berkata, aku tidak tahu, tapi kurasa ada seseorang yang sangat aneh. Senyum sinis tersungging di bibir Thorn. Costa?
Cuma Costa yang bisa menyalin kartu identitasmu, kan? Kita sudah sampai pada kesimpulan yang sama. HMPH. Aku tahu orang itu punya motif tersembunyi untuk merayu adikku. Kalau aku tangkap dia, aku pastikan dia tidak akan luput. Mata Jack membara karena marah. Seorang prajurit Lockheed Martin memasuki sungai. Airnya mencapai pinggangnya, dan itu hanya di tepinya. Kedalaman di tengahnya kemungkinan besar akan menenggelamkannya sepenuhnya. Tuan Thorn, jangan, sungainya terlalu dalam. Kita harus cari cara lain untuk menyeberang. Orang itu hebat. Dia bisa melompati sungai selebar itu. Dia pasti katak, keluh prajurit yang mengarungi sungai itu. Thorn mengangkat senapan serbunya dan menarik pelatuknya ke arah pohon di tepi sungai. Bang, bang, bang. Serangkaian peluru menembus batang pohon, membuat serpihan kayu berhamburan dan merusak batang pohon itu, membuatnya remuk. Tanpa menunggu Thorn bicara, Jack berjalan ke pohon itu dan mendorongnya jatuh dengan tangan kosong. Batang pohon itu tumbang, cukup lebar untuk menyeberangi sungai. Ayo, kita harus menangkap orang itu. Thorn memimpin jalan menuju jembatan papan tunggal. Sekelompok besar pria bersenjata mengikuti Thorn menyeberangi sungai. 4 helikopter tempur meraung di atas kepala, dan sebuah Global Hawk muncul lebih tinggi di langit. Global Hawk adalah pesawat pengintai militer AS yang digunakan untuk memantau aktivitas musuh. Lockheed Martin telah mengerahkan satu untuk mencari penyusup, dan bagi mereka yang tahu tentang ini, menangkap penyusup itu tampak mudah. Sementara itu, di hutan purba yang lebat, Xia Feng tiba-tiba berhenti dan kembali menatap langit. Bahkan sebelum deru keempat mesin helikopter tempur mencapainya, ia sudah bisa melihat mereka. Kemudian, ia melihat Global Hawk terbang ke arahnya dari ketinggian yang lebih tinggi di langit. Sialan! Mereka benar-benar menggunakan Global Hawk. Apa mereka tidak berpikir itu agak berlebihan? Xia Feng mengumpat dalam hati, tetapi reaksinya cepat. Ia berbaring di tanah dan menggunakan tangannya untuk mengumpulkan dedaunan dan ranting-ranting kering di sekitarnya. Ia baru saja menutupi tubuhnya dengan dedaunan dan ranting kering ketika keempat helikopter mendekat. Deru mesin yang dahsyat menggema dari langit, dan Xia Feng mengintip dari balik ranting-ranting kering untuk mengamati langit. Saat ia menyaksikan keempat helikopter terbang di atas hutan, jantungnya terasa seperti digenggam seseorang, siap menghancurkannya dengan sekali tekanan. Ia tak bisa menahan rasa gugup. Keempat helikopter terbang di atas, lalu berpisah, masing-masing mencari area yang berbeda. Semenit kemudian, Global Hawk juga terbang tinggi di atas. Xia Feng mengintip melalui Global Hawk. Makhluk yang terbang tinggi di langit itu merupakan ancaman yang jauh lebih besar baginya daripada keempat helikopter itu. Jika ia melihatnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Global Hawk juga terbang di atas. Ia dapat mendeteksi target di darat, bahkan pistol yang dijatuhkan, dan dapat menemukan tank, artileri, dan peralatan militer tersembunyi lainnya, tetapi ia jelas tidak dapat menemukan seseorang yang terkubur di bawah dedaunan dan ranting yang membusuk. Setelah Global Hawk terbang melewatinya, Xia Feng memanjat keluar dari bawah dedaunan dan ranting kering. Ia berjalan maju, tetapi berhenti setelah hanya 2 langkah. Ia berpikir, ada hutan purba yang lebih lebat di depan, dan 4 helikopter serang serta sebuah Global Hawk sedang mencariku. Secepat apapun aku takkan bisa lari dari helikopter dan Global Hawk. Selama aku berada di area itu, Global Hawk kemungkinan besar akan menemukanku. Begitu mereka menemukannya, keempat helikopter serang akan segera mendekat dari 4 arah berbeda. Semuanya dilengkapi senapan mesin dan bahkan rudal darat ke darat. Bahkan bersembunyi di balik pepohonan pun tak ada gunanya. Dengan pikiran ini, Xia Feng berbalik dan menuju kompleks Lockheed Martin. Pasukan darat tentu saja tidak akan menyisir area yang dicakup oleh 4 helikopter serang dan Global Hawk secara menyeluruh. Mereka akan mengikuti arahan keempat helikopter serang dan Global Hawk dan menyisir lebih dalam ke dalam hutan. Oleh karena itu, serangan balik mendadak saat ini akan menjadi langkah yang bijaksana. Jika musuh maju, aku mundur. Jika mereka mundur, aku maju. Jika musuh maju, aku akan menyerang markas mereka. Ia berlari dengan kencang dalam perjalanan ke sini. Tetapi dalam perjalanan pulang, ia memperlambat lajunya dan sangat berhati-hati. Ia tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, pasukan darat Lockheed Martin akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa saat untuk mengejar posisinya saat ini. Jika ia terus berlari dengan kecepatan yang sama, kemungkinan besar ia akan bertabrakan langsung. Ia tidak membawa senjata Thunder Horse, hanya pedang yang disembunyikan di ranselnya, dan itu jelas tidak cukup. Meskipun menuju ke arah yang sama, Xia Feng telah menyimpang dari rute awalnya. Memilih rute baru, lebih memilih rute yang lebih memutar untuk menghindari tim pencari darat Lockheed Martin. Hutan lebat itu sunyi, hanya sesekali terdengar kicauan burung atau auman binatang buas. Xia Feng mendengarkan dengan saksama, tidak berani berpuas diri. Ia juga dengan hati-hati menjaga jejak yang ditinggalkannya di tanah, melompati bebatuan jika memungkinkan dan tidak pernah menginjak ranting dan dedaunan kering. Jika meninggalkan jejak di tanah tidak dapat dihindari, ia menutupinya dengan ranting dan dedaunan kering. Setelah beberapa saat,
Suara-suara tiba-tiba terdengar dari hutan di depan. Apakah itu burung? 4 helikopter serang dan sebuah Global Hawk, dan kita masih belum menemukannya. Mungkinkah lebih cepat daripada pesawat? Ya, aneh. Mendengar suara-suara ini, Xia Feng menahan napas dan bergerak menyamping, menciptakan jarak antara dirinya dan tim pencari darat yang mendekat. Pada saat yang sama, ia membangkitkan kewaspitaan mata kirinya, berusaha sekuat tenaga untuk memata-matai tim pencari darat. Mendengar ini, ia tiba-tiba melihat Jack. Jack dan Thorn sedang bersama, tetapi ia tidak melihat Thorn. Jack dan Thorn tampaknya telah berpisah setelah menyeberangi sungai. Ketika ia melihat Jack, mata Xia Feng terpaku pada bibir Jack. Jack berkata kepada seorang pria bersenjata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berlari lebih cepat dari pesawat. Hanya ada satu kemungkinan dia bersembunyi, mungkin di suatu tempat di dekat kita. Orang itu membuatku penasaran. Begitu aku menangkapnya, aku pasti akan melihat apakah dia punya 4 kaki. Kalaupun ada, aku akan mematahkan semuanya, kata pria bersenjata itu. Ayo kita berpisah dan tetap berhubungan dengan Tuan Thorn, kata Jack. Oke, Jack, kau memang orang terpintar yang pernah kutemui. Kurasa kaulah yang paling berpeluang menangkapnya, kata pemimpin pasukan bersenjata itu. Kirby, kalau aku dapat hadiah, pasti akan kuberikan padamu dan yang lainnya, kata Jack. Kelompok besar pasukan bersenjata itu bubar, pencarian mereka yang awalnya lurus kini membentuk formasi kipas. Di tempat lain, Xia Feng mengerutkan kening. Jack ini mungkin tidak memiliki IQ yang luar biasa tinggi, juga bukan orang yang cerdas dan punya ide-ide inovatif, tapi dia jelas merupakan anak ajaib untuk mata-mata atau agen rahasia. Mempertahankan orang seperti dia di sekitar adalah risiko yang nyata. Xia Feng ingin membunuhnya, dan keinginannya begitu kuat. Namun, Jack dikelilingi oleh sekelompok besar personel bersenjata Lockheed Martin prajurit pasukan khusus pensiunan yang terlatih dan dipersenjatai dengan baik. Kecakapan tempur mereka tak kalah dari pasukan khusus AS yang masih aktif bertugas. Ia hanya membawa pedang. Bagaimana mungkin ia bisa melawan gerombolan yang begitu ganas? Ia juga harus menghadapi masalah bahwa setiap pertempuran pasti akan melibatkan tembakan. Dan jika terjadi tembakan, tim pencari dari tempat lain akan tiba, bersama dengan 4 helikopter tempur. Lalu, ia akan seperti binatang buas yang terkurung. Membayangkan membunuh Jack memang menggoda, tetapi Xia Feng menahannya. Ia terus bergerak menyamping, dengan hati-hati, membersihkan jejak di tanah sambil tetap fokus pada Jack. Sementara personel bersenjata lainnya menyebar dalam pencarian berbentuk kipas, Jack mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Caitlin, di mana kau sekarang? Ini aku, saudaramu. Katakan padaku, apakah Costa bersamamu? Ini sangat penting bagiku. Katakan padaku sekarang. Xia Feng tidak bisa mendengar suara di telepon, tapi dia tahu Caitlin akan mengatakan yang sebenarnya pada Jack. Benar saja, Jack melanjutkan, apa katamu? Dia tidak bersamamu? Dia memberimu 100.000? Aku tahu dia punya motif tersembunyi untuk mendekatimu. Dengarkan aku, telepon dia sekarang juga. Sekarang juga? Apa kau tidak mengerti? Dia mata-mata. Dia tidak mencintaimu, dia memanfaatkanmu, dasar bodoh. Telepon dia sekarang juga. Minta dia menjemputmu, atau apapun, cari alasan apapun, kau harus telepon. Halo? Halo? Caitlin sepertinya menutup telepon. Sial. Jack mengangkat teleponnya, seolah ingin melemparnya, tapi dia urungkan. Dia ingin memanfaatkan adiknya untuk menangkapku, tapi Caitlin jelas tidak mau bekerja sama dengan kakaknya yang ambisius itu. Nah, kau memanfaatkan adikmu untuk menangkapku, jadi aku akan memanfaatkan adikmu untuk memberimu pelajaran. Bibir Xia Feng melengkung menyeringai. Pelajaran yang ingin ia ajarkan pada Jack akan menjadi pelajaran terbesar dan terakhir dalam hidupnya. Xia Feng menghindari area tim pencari dan hanyut. Aliran sungai muncul di hadapan Xia Feng lagi. Kali ini, ia tidak melompat menyeberang. Sebaliknya, ia meluncur ke dalamnya, mengendarai air es ke arah barat. 2 hari kemudian, El Paso, Texas. El Paso adalah kota yang unik, dipisahkan dari Ciudad Juárez di Meksiko hanya oleh Rio Grande. Orang Amerika yang berjalan-jalan di sepanjang sungai di El Paso bahkan dapat melambaikan tangan kepada rekan-rekan Meksiko mereka di seberang jalan. Namun, jika wanita Meksiko di seberang jalan mengangkat rok mereka, orang Amerika di sisi ini dapat melihat pakaian dalam mereka. Xia Feng berada tepat di samping Rio Grande, tetapi tidak ada wanita Meksiko yang mengangkat roknya untuk menyambutnya. Ia berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak di tepi sungai, tatapannya tertuju pada dermaga di seberang sungai. Puluhan kapal berlabuh di sana, mulai dari kapal kargo hingga kapal pesiar milik orang-orang kaya. Di salah satu kapal kargo berdiri selusin orang Meksiko. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pekerja dermaga. Masing-masing mengenakan setelan hitam, memancarkan aura serius. Orang-orang Meksiko itu tidak mengenakan tanda atau senjata yang terlihat, tetapi Xia Feng tahu mereka adalah anggota FA bersenjata.
Mereka sedang menunggu kargo mereka Predator B. Rio Grande berlayar antara El Paso dan Ciudad Juárez sebelum bermuara di Teluk Meksiko. Menurut Tuan Yan, Predator B yang disediakan oleh Lockheed Martin tidak akan dikirim ke Meksiko. FA akan menyelundupkannya langsung ke Tiongkok untuk melancarkan serangan terhadap Thunder Horse Group. Meskipun Tuan Yan tidak mengungkapkan rutenya, Xia Feng memiliki kaki tangan yang dapat memberitahu rute FA. Kaki tangan itu adalah Xiao Qian, orang yang ditanamkan Xia Feng di Predator B. Dengan pelacakan lokasi Xiao Qian, Xia Feng melacak mereka dari negara bagian Washington. Saat matahari terbenam, pegunungan kelabu di kejauhan berubah menjadi keemasan. Xia Feng duduk di atas batu di tepi sungai dan mengeluarkan laptop pertasnya dari ransel. Ia menyalakannya, dan layar pemosisian satelit tiba-tiba muncul. Di peta, sebuah titik merah bergerak menuju El Paso. Dengan kecepatannya, titik itu akan melintasi kota El Paso dan mencapai dermaga paling lama setengah jam. Tatapan Xia Feng beralih ke dermaga di seberangnya. Saat itu, kapal kargo tiba-tiba mulai bergerak dan menuju dermaga. Mereka pasti sudah menerima pemberitahuan, pikir Xia Feng dalam hati. Mungkinkah Tuan yang membawa Predator B itu begitu saja? Apa dia tidak ingin mengujinya? Seharusnya, dia melakukannya. Jika Predator B ada di laut, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengujinya. Apakah dia akan menggunakan drone yang belum teruji untuk membunuhku dan meledakkan gudang senjata Thunder Horse? Itu terlalu gegabah, bukan? Jika dia orang yang berhati-hati, dia pasti akan mengujinya. Apakah Tuan Yan orang yang berhati-hati? Xia Feng hampir tidak perlu memikirkan jawaban atas pertanyaan ini. Kendali Tuan Yan atas kem penebangan kayu selama pertemuan di negara bagian Washington itu telah menunjukkan sifatnya yang sangat berhati-hati. Sementara Xia Feng masih merenung, kapal kargo telah menyeberangi Rio Grande dan tiba di dermaga. Setelah kapal stabil, sekitar selusin pria bersenjata FA turun. Beberapa SUV tiba di dermaga. Sekitar selusin pria bersenjata itu naik dan melaju ke pusat kota El Paso. Tatapan Xia Feng beralih ke layar komputer pertas dan melihat titik merah itu telah berhenti. Titik itu tidak berhenti di pusat kota El Paso, tetapi di suatu tempat di dekatnya. Ia memperbesar peta, dan titik di mana titik merah itu berhenti terlihat jelas di layar. Itu adalah sebuah perkebunan, yang menanam kakao dalam jumlah besar. Di sebelah perkebunan itu terdapat jalan menuju hutan belantara, jalan sepi yang tak terpakai. Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan senyum tersungging di bibirnya. Sudah kubilang dia orang yang berhati-hati. Bagaimana mungkin dia menyelundupkan Predator B itu ke Tiongkok untuk membunuhku tanpa mengujinya? Jalan di sebelah perkebunan itu adalah landasan pacu uji coba untuk Predator B itu. Mengingat sifat Tuan Yan yang berhati-hati, ia tidak akan mengangkut Predator B ke Meksiko, apalagi menguji pesawat tanpa awak Amerika di sana. Hal itu akan menimbulkan kerumitan. Pihak Amerika telah menugaskan FA untuk membunuh Xia Feng dan menghancurkan pabrik militer Thunder Horse. Jadi menguji Predator B di Amerika Serikat adalah pilihan teraman. Sekalipun terdeteksi oleh radar Amerika, tidak akan ada masalah. Setelah pengujian selesai, Predator B akan dimuat ke kapal kargo dan dikirim ke Asia melalui laut. Itulah rencana Tuan Yan. Xia Feng menyimpan komputer pertasnya dan meninggalkan kawasan pejalan kaki di tepi sungai. Ia naik ke Land Rover Defender dan melaju ke arah yang ditinggalkan belasan pria bersenjata itu. Ia membeli mobil bekas ini di negara bagian Washington, dan di dalamnya ia lolos dari kejaran Lockheed Martin dan CIA. Sekitar 2 kilometer kemudian, Land Rover Defender berhasil menyusul kendaraan yang membawa belasan pria bersenjata itu. Xia Feng sedikit terkejut melihat betapa lambatnya kendaraan itu. Ia tidak ingin terlalu dekat, karena itu bisa menyebabkan deteksi. Tepat ketika ia hendak berhenti dan menunggu sampai orang-orang itu menjauh sebelum melanjutkan, kendaraan itu berhenti di depan sebuah hotel. Sekitar selusin pria bersenjata keluar dan masuk. Xia Feng memarkir mobilnya di pinggir jalan dan melirik papan nama hotel. Papan nama itu bertuliskan Warm Holiday dan tampak mewah. Xia Feng keluar dari mobil dan berjalan kaki sebentar. Melalui kaca bening lobi hotel, mata kirinya menangkap sosok anggota FA bersenjata memasuki lobi. Seorang pria Kaukasia tua dan seorang wanita Meksiko keturunan Indo-Eropa menghampiri mereka. Kedua pria itu, yang tampak mengancam, membungkuk serempak. Tatapan Xia Feng terpaku pada bibir pria Kaukasia tua itu. Xia mengertikkan bibirnya. Ia bersiap, tetapi mereka hanya meliriknya lalu berjalan menuju lift. Tak seorang pun berbicara selama proses itu. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Gelombang kebingungan berkecamuk di benaknya. Pria tua dan wanita Meksiko itu terlihat sangat berpengaruh. Mungkinkah mereka juga tokoh penting di FA? Mungkinkah orang yang akan pergi ke Tiongkok untuk membunuhku kali ini bukanlah Tuan Yan, tetapi mereka berdua yang memimpin serangan? Beberapa menit kemudian, Xia Feng juga memasuki lobi hotel. Ia pergi ke meja resepsionis untuk memesan kamar, lalu masuk. Begitu memasuki ruangan, ia mengeluarkan laptop pertasnya dari ransel. Bahkan sebelum layar menyala, wajah orang Thailand muncul di layar hitam. Alis tebal, bibir tebal,
Dan hidung pesek wajah yang tampak seperti ditampar sekop, sama sekali tidak menarik. Inilah wajah barunya. Ia juga memiliki nama Thailand baru, Pak Se. Nama itu berarti keunggulan dalam bahasa Thailand. Tentu saja, paspor palsunya yang baru juga mencantumkan nama ini. Layar laptop peretasnya menyala, dan Xia Feng terhubung ke jaringan hotel. 2 menit kemudian, ia berhasil masuk ke sistem manajemen hotel. Ia dengan mudah menemukan kamar yang dipesan oleh pria tua kulit putih dan wanita Meksiko itu, sebuah kamar suite presidensial di lantai paling atas. Ia kemudian meretas sistem pengawasan hotel, dan layar laptop peretasan itu dengan cepat menampilkan rekaman pengawasan hotel. Ia membuka rekaman pengawasan di lantai paling atas dan melihat 2 anggota FA bersenjata berjas hitam berdiri di luar pintu sebuah kamar suite presidensial. Pria tua berkulit putih dan wanita Meksiko itu ada di kamar itu. Tetapi karena hotel tidak memasang kamera pengawas di kamar tamu, ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Pria tua berkulit putih dan wanita Meksiko itu cukup penting. Aku harus mencari tahu siapa mereka. Aku harus menemukan cara untuk masuk ke kamar itu, pikir Xia Feng. Saat itu, sebuah kamera pengawas di layar menarik perhatiannya. Itu adalah rekaman kamera pengawas dari lobi hotel. Di dalamnya, sekelompok orang baru saja masuk. Yang memimpin mereka tak lain adalah Tuan Yan. 2 orang yang berjalan di samping Tuan Yan juga wajah-wajah yang familiar Thorn dan Jack. Yang paling mengejutkan Xia Feng adalah Caitlin ada di antara mereka. Tatapan Xia Feng beralih ke wajah Caitlin. Ia tampak tidak senang, dan tampak ada sedikit ketakutan di matanya. Caitlin hanyalah wanita biasa. Kenapa dia bersama orang-orang ini? Xia Feng bingung. Ia tidak tahu apakah orang-orang ini bisa berbicara, tetapi ia siap menafsirkan gerak bibir mereka. Tuan Yan, Thorn, Jack, dan Caitlin, dikelilingi sekelompok pria bersenjata, tiba di pintu lift. Salah satu pria bersenjata itu mengulurkan tangan dan membuka pintu lift. Tepat saat Tuan Yan dan Thor masuk, Caitlin tiba-tiba berbalik dan berlari menuju pintu. Jack meraih lengan Caitlin dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Berhenti menggangguku. Aku tidak mau pergi. Aku ingin pulang." Caitlin meronta, tetapi ia tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Jack. Di dalam lift, ekspresi Thorn menjadi gelap. Ketidaksenangan Thorn tampaknya mengeraskan tekad Jack. Ia tiba-tiba menampar wajah Caitlin dan berkata dengan keras, "Kau harus bersikap baik. Kaulah yang membuat dirimu dalam masalah ini. Aku membantumu." "Dua salah. Aku." Caitlin tertegun. Ia menutupi wajahnya, tidak yakin harus berkata apa. Air mata mengalir di pipinya. Jack berkata, "Tuan Thorn, kalian berdua naik duluan. Aku akan bicara dengan adikku." Thorn hanya mengangguk. Pintu lift tertutup, dan Jack menyeret Caitlin ke pojok. "Caitlin, apa kau tidak mengerti masalah macam apa yang kau hadapi? Kosta itu mata-mata. Dia memanfaatkanmu. Sekarang kau menghadapi tuduhan pengkhianatan. Kalau kau tidak bekerja sama, aku tidak bisa membantumu. Kau mengerti?" Jack mencengkeram bahu Caitlin, mengancamnya. "Bagaimana mungkin dia mata-mata? Aku tidak percaya," kata Caitlin. "HMPH, apa kau benar-benar berpikir dia mencintaimu? Jangan konyol. Cinderella yang menjadi putri hanya terjadi di dongeng." Nada bicara Jack tegas. "Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah memancingnya keluar. Hanya dengan membantu CIA menangkapnya, kau bisa lolos dari tuduhan. Tapi, kalau dia benar-benar mata-mata, dia sudah kabur. Bagaimana aku bisa memancingnya keluar? Aku tidak bisa menghubunginya lagi." Caitlin tampak tertekan. "Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Bekerja samalah dengan jujur. Ingat, jangan membuatku kesulitan lagi." Caitlin mengangguk. Di dalam ruangan, Xia Feng dengan lembut membelai leher Jack dengan jarinya. Sebuah lift staf naik dan berhenti di lantai atas hotel. Pintu lift terbuka, dan seorang pekerja hotel memasuki lorong sambil mendorong troli pembersih. Petugas kebersihan itu berwajah Asia biasa, beralis tebal, berbibir tebal, dan berhidung pesek. Perlahan ia mendorong troli pembersih ke ujung lorong. 2 anggota FA bersenjata berdiri di ambang pintu menatap petugas kebersihan dengan waspada, tangan mereka terlipat di antara kaki. Ini bukan pose, melainkan gestur untuk mendekatkan senjata di pinggang mereka. Petugas kebersihan itu tidak berperilaku aneh. Saat ia mendekati kedua pria bersenjata itu, ia bahkan tersenyum ramah kepada mereka. Kedua pria bersenjata itu hanya menatap petugas kebersihan dengan dingin, tanpa reaksi atau sedikit pun keramahan. Siapa yang peduli dengan senyum petugas kebersihan? Petugas kebersihan itu, sambil mendorong troli pembersihnya, berhenti di samping kedua pria bersenjata itu. Pada saat itu, kedua pria bersenjata itu mengangkat tangan, siap menghunus senjata mereka. Petugas kebersihan itu tampak tidak menyadari. Ia berjalan ke pintu di seberang kedua pria bersenjata itu dan memasukkan kartu kunci ke dalam mesin pembaca. Dengan bunyi klik pelan, pintu terbuka. Petugas kebersihan mendorong kereta dorong ke ruangan di seberangnya.
lalu menutupnya. Kedua pria bersenjata itu menurunkan tangan mereka. Petugas kebersihan ini adalah Xia Feng. Kartu kunci yang ia gunakan untuk membuka pintu bukan untuk ruangan ini, melainkan untuk kamarnya sendiri. Sebelum sampai di lantai atas, ia sudah menonaktifkan pengenal pintu ini di sistem manajemen hotel, jadi ia tidak hanya bisa menggunakan kartu kamarnya sendiri, tetapi bahkan kartu pun bisa membuka pintu ini. Kamar ini juga merupakan kamar presidensial, tetapi belum disewakan. Inilah mengapa Xia Feng memilih kamar ini. Jika ada tamu di kamar ini, ia tidak akan bisa bekerja di sini. Setelah memasuki kamar, Xia Feng berhenti di pintu. Pandangannya menembus dua pintu kayu besar dan memasuki ruangan di seberangnya. Ruangan di seberangnya ramai dengan aktivitas. Belasan pria bersenjata memenuhi lorong, jendela, dan pintu ruangan, membentuk lingkaran perlindungan yang tak tertembus bagi beberapa tokoh penting yang tak terlihat. Jack juga ada di ruangan ini, tetapi Caitlin tidak. Ia mungkin dikurung di ruangan lain, tetapi Xia Feng tidak lagi tega memedulikannya. Tuan Thorn, saya dengar ada kecelakaan di sana. Bagaimana situasinya? Tanya Tuan Yan. Thorn berkata, Tuan Yan, Anda sangat berpengetahuan luas. Informasi rahasia seperti itu sampai kepada Anda begitu cepat. Saya rasa saya perlu kembali dan memeriksa sumber Anda. Hehehe, pria tua berkulit putih itu terkekeh. Tuan Thorn, FA tidak seperti organisasi teroris di Timur Tengah. Kami punya cara bertahan hidup, keyakinan, dan hukum sendiri. Jangan kaget dengan berita apapun yang kami terima. Jika Anda benar-benar ingin menyelidiki, saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang Anda temukan mungkin akan membuat Anda menyesalinya. Ada nada mengancam dalam nadanya. Siapa ini? Thor menatap pria tua berkulit putih itu, hatinya tak gentar. Di ruangan lain, Xia Feng sedikit terkejut. Bahkan Thorn tidak tahu identitas pria tua berkulit putih ini. Apa perannya di FA? Tuan yang melirik pria tua berkulit putih itu, seolah meminta pendapatnya. Dia hanya mengangguk kecil. Tuan yang kemudian menatap Thorn. Ini Tuan Augustman, guru Yemosha. Dia melatih para petarung untuk organisasi FA kami. Seperti yang kalian orang Amerika katakan, anggaplah Tuan Augustman sebagai instruktur kami. Seorang instruktur untuk organisasi FA itulah identitas pria tua berkulit putih itu. Dia juga merupakan tokoh berpangkat tertinggi di organisasi FA yang pernah ditemui Xia Feng sejauh ini. Secercah kekaguman tiba-tiba muncul di mata Thorn. Tuan Augustman, senang bertemu Anda. Sama-sama, kata Augustman. Tuan Thorn, saya kenal Anda. Anda Direktur Intelijen CIA di Lockheed Martin. Anda mengumpulkan intelijen militer dari seluruh dunia untuk Lockheed Martin, terutama tentang Rusia dan Tiongkok. Anda juga mengumpulkan dan mengelola intelijen tentang Lockheed Martin untuk CIA. Lockheed Martin adalah perusahaan senjata paling kuat di dunia. Anda pada dasarnya adalah pengawas dan pelindung Lockheed Martin, yang ditanam oleh pemerintah AS. Posisi Anda di CIA jauh lebih penting daripada para direktur Asia dan Afrika itu, bukan? Thorn tersenyum. Saya hanya staf biasa. Atasan saya adalah pemerintah AS. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Demokrasi? Haha. Augustman tertawa, tetapi senyumnya diwarnai dengan nada meremehkan. Tuan yang menunjuk wanita Meksiko yang duduk di sebelah Augustman dan berkata, ini Sirita. Dia murid Tuan Augustman. Nona Sirita, senang bertemu dengan Anda, kata Thorn. Wanita yang dikenal sebagai Sirita mengangguk kepada Thorn. Tuan Thorn, senang bertemu dengan Anda. Mulai sekarang, kami berdua akan bekerja untuk pemerintah AS. Kami harap Anda akan mendukung kami. Tentu saja, itu sudah pasti, kata Thorn. Augustman berkata, Tuan Thorn, Anda datang ke sini untuk bertemu Sirita dan saya, bukan? Katakan, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Atau apakah Anda mengkhawatirkan drone Anda? Thorn tidak menjawab pertanyaan Augustman. Ia berbalik dan melirik Jack yang berdiri di belakangnya. Jack mengerti dan melanjutkan, Tuan Augustman, karena Anda sudah tahu apa yang terjadi di Lockheed Martin, saya telah menganalisis semua yang terjadi. Saya punya banyak alasan untuk curiga orang itu akan datang ke sini. Saya juga punya banyak alasan untuk curiga bahwa targetnya adalah drone yang kami kirimkan kepada Anda. Di ruangan lain, menyaksikan Jack berbicara dengan begitu percaya diri, Xia Feng hampir ingin menendang wajahnya. Orang ini telah menebak motif dan tujuannya lebih dari sekali. Jack, dia benar-benar mata-mata dan agen yang berbakat. Ketiga pemimpin FA saling berpandangan. Jack melanjutkan analisis dan pemikirannya, dia berpura-pura menjadi saya dan menyelinap ke Lockheed Martin. Saya menduga dia sedang mencari Predator B yang dimodifikasi Lockheed Martin untuk Anda. Siapa Anda? Augustman menatap Jack. Thorn berkata, dia teknisi di Lockheed Martin, tapi dia juga orang saya. Dia sangat cerdas dan akan punya masa depan cerah di CIA. Augustman berkata, katakan, Jack, Anda bilang orang itu menyelinap ke Lockheed Martin untuk tujuan drone itu. Lalu saya ingin bertanya, kalau begitu,
Mustahil baginya untuk mencuri drone itu, dan dia tidak akan sebodoh itu untuk menghancurkan drone di Lockheed Martin. Bisakah Anda memberitahu saya, apa yang ingin dia lakukan dengan drone itu? Mungkin dia ingin menanamkan program boneka. Jack berkata, jika tujuannya tercapai, Predator B akan menerima perintahnya, bukan perintahmu. Ia bisa mengendalikan Predator B untuk menyerang target apapun. Kau harus tahu bahwa 2 rudal berpemandu presisi yang kami berikan padamu dibuat khusus dan sangat kuat. Begitu meledak di kota, korban jiwa mungkin akan mencapai ribuan. Ketiga petinggi organisasi FA saling berpandangan lagi. Setelah bertukar pandang, Tuan Yan berkata, sepertinya dia melewatkan waktu yang tepat. Menurut intelijen yang kuterima, kami sedang berada di tempat penyimpanan kayu ketika dia menyusup ke Lockheed Martin. Kami juga sudah memeriksa drone itu, dan tidak ada tanda-tanda telah dirusak. Analisismu mungkin ada benarnya, tapi aku yakin itu baik-baik saja. Lebih baik berhati-hati, kata Jack. Kami di sini karena 2 alasan, satu untuk menemukan orang itu, dan yang lainnya untuk memeriksa drone itu lagi. Kami sudah memeriksanya. Tuan Yan mengerutkan kening. Jack berkata, saya tahu orang-orang Anda sudah memeriksanya, tapi mereka bukan yang paling profesional. Saya yang merakit drone itu, dan saya bisa tahu apakah ada masalah dengannya sekarang. Kalian orang Amerika benar-benar merepotkan, kata Sirita. Jack berkata, masalah ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Ini kerja sama pertama antara organisasi FA Anda dan kami. Anda tidak ingin mengacaukannya, kan? Augustman berkata, anak ini hebat, Tuan Thorn. Sepertinya Anda telah menemukan penerus terbaik. Terima kasih. Jack tampak sangat sopan, saya ingin memeriksa Predator B sesegera mungkin. Oke? Tuan Yan berkata, para profesional kami sudah merakit drone itu. Seharusnya sudah waktunya sekarang. Apa yang akan mereka lakukan setelah perakitan? Jack tiba-tiba tampak sedikit gugup. Pak Yan berkata, tentu saja, ini uji terbang. Setelah uji terbang, kami akan mengirimkannya ke Asia, di mana kami tidak akan punya kesempatan untuk mengujinya. Kalian tidak bisa mengharapkan kami mengujinya di Meksiko, kan? Angkatan Udara Meksiko pasti akan menembak jatuhnya. Katakan pada anak buahmu untuk tidak mengujinya. Aku akan segera ke sana dan memeriksanya, kata Jack. Baiklah, aku akan mengantar kalian sekarang. Tapi jangan hubungi mereka. Mereka butuh perintahku untuk meluncurkan drone itu, kata Pak Yan. Ia melirik Augustan dan Sirita dan berkata, kalian berdua mau ikut denganku? Augustan berkata, aku tidak mau. Kalian saja yang bawa mereka. Sirita menggelengkan kepalanya. Kedua pria itu jelas-jelas meremehkan analisis Jack. Pak Yan, Jack, dan Thor meninggalkan ruangan. Pak Yan berkata kepada 2 pria bersenjata yang berdiri di pintu, kalian berdua, ikuti aku ke peternakan. Kedua pria bersenjata yang menjaga pintu mengikuti Pak Yan. Baru setelah Tuan Yan dan 5 orang lainnya melewati lorong dan memasuki lift, Xia Feng membuka pintu dan pergi membawa gerobak makanan. Di sudut lift dan tangga, jauh dari jangkauan kamera pengawas, ia mengeluarkan ponsel murah dan dengan cekatan menekan sebuah nomor. Ketika panggilan tersambung, ia berkata lembut, hei, sayang, apa kau mengenali suaraku? Aku merindukanmu, sayangku. Suara Caitlin terdengar di telepon, penuh semangat dan sukacita. Costa, aku tahu kau akan meneleponku. Kau benar-benar mencintaiku, kan? Kata Xia Feng, tentu saja, sayangku. Aku akan selalu mencintaimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Suara Caitlin bergetar. Costa, di mana kau sekarang? Aku di Ciudad Juarez, Meksiko, kata Xia Feng. Itu cukup dekat. Aku di El Paso. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin pergi bersamamu. Aku. Apakah kau dalam masalah? Xia Feng terdengar gugup dan khawatir. Kakakku, bilang dia tidak bisa dihubungi lewat telepon. Ayo kita atur waktu dan tempat untuk bertemu, pinta Caitlin. Baiklah, aku akan menemuimu di dermaga di seberang jalan. Xia Feng menutup telepon. Ia mendorong troli pembersih ke dalam lift karyawan. Di saat yang sama, Thorn, yang baru saja keluar dari lift dan memasuki lobi, menerima telepon. Tuan Thorn, kami baru saja menerima telepon dari Caitlin. Itu dari Costa. Apakah Anda sudah melacak lokasi Costa? Tanya Thorn bersemangat. Katakan sekarang. Tidak, dia sangat waspada dan menutup telepon sebelum kami sempat melacaknya. Selain itu, saya menduga teleponnya telah dirusak untuk mencegah pelacakan, jadi kami tidak bisa melacak lokasi persisnya. Tapi dia bilang dia ada di Ciudad Juarez dan akan bertemu Caitlin di dermaga. Thorn menutup telepon dan kembali ke lift. Cepat, ayo kembali. Costa akan datang. Jack juga ikut bersemangat. Dia menghubungi adikku, kan? Tanya Thorn. Ya, dia dan adikmu sepakat untuk bertemu di dermaga Ciudad Juarez. Mata Jack berbinar-binar karena gembira. Dia tidak bisa lolos kali ini. Kata Tuan Yan, kau tidak mau ke peternakan?
Thorn berkata, kita urus ini dulu. Tuan Yan mengangkat bahu. Kalian orang Amerika benar-benar merepotkan. Thorn dan Jack masuk ke lift dan kembali ke lantai atas, sementara Tuan Yan tetap menunggu di lobi. Sebelum ia sempat mengalihkan pandangannya dari lift, seorang pria muncul dari lift lain. Ia orang Thailand, berpenampilan biasa saja. Namun, ia cukup tinggi untuk ukuran orang Thailand. Mungkin karena tinggi badannya, Tuan Yan tak kuasa menahan diri untuk meliriknya sekali lagi. Pria Thailand ini adalah Xia Feng, yang baru saja menelepon Caitlin. Ia berjalan menuju pintu masuk lobi dan tersenyum pada Tuan Yan saat ia mendekat. Penampilannya yang tidak menarik membuatnya tampak begitu polos. Ia juga membuat gestur tangan khas Thailand, yaitu melipat tangan untuk menyapa. Tuan Yan hanya menatap, tanpa respons. Xia Feng melewati Tuan Yan dan keluar. Di atap hotel, Caitlin dihentikan oleh dua anggota FA bersenjata, menangis terseduh-seduh. Kenapa kalian tidak mau membiarkanku keluar? Aku ingin keluar. Caitlin mendorong pria-pria bersenjata yang menghalangi pintu. Keluarkan aku. Kalian tidak berhak membatasi kebebasan pribadiku. Ia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Jack, yang telah memasuki ruangan, menampar wajahnya. Dengan sekali tamparan keras, Caitlin tertegun. Ia menutupi wajahnya dan menatap kakaknya, yang telah menjadi sahabatnya seumur hidup. Tamparan itu terasa perih, tetapi tidak sebanding dengan rasa sakit yang ia rasakan di dalam. Rasa sakit itu begitu mendalam dan menusuk. Jack, tanpa rasa kasihan atau belas kasihan sedikit pun, meraih lengan Caitlin dan dengan marah berkata, bukankah sudah kujelaskan padamu? Dasar brengsek. Kau mengkhianatiku. Saat kau menerima telepon dari Costa, kau tidak berpikir untuk menghubungiku, melainkan menyelinap keluar untuk menemuinya. Caitlin menggigit bibirnya, tak mampu berkata-kata. Jack berkata, telepon dia segera, dan cobalah untuk menundanya selama mungkin. Caitlin tidak bergerak. Jack meraung, sudah kubilang telepon. Dasar pengoda. Kau benar-benar memanggilku pengoda? Hati Caitlin hancur. Saudara di hadapannya bukan lagi yang dikenalnya. Jack mengeluarkan ponsel Caitlin dari saku celananya dan menyodorkannya ke tangan Caitlin. Gerakannya kasar. Caitlin masih tidak bergerak. Ia tidak ingin menelepon. Wajah Thorn menggelap. Nona Caitlin, kurasa kau tidak mengerti situasinya. Jika kau tidak bekerja sama dengan operasi kami, kau akan didakwa dengan pengkhianatan dan dikirim ke Teluk Guantanamo sekarang juga. Kau tidak akan berhak mendapatkan pengacara, dan kau bahkan bisa menghadapi hukuman mati. Kau harus mengerti bahwa orang ini hanya memanfaatkanmu. Jika kau bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa padamu, dan kau bahkan mungkin menerima hadiah besar. Setelah ragu beberapa detik, Caitlin akhirnya mengangguk. Ia mencintai Costa, tetapi bukan karena Costa sebagai pribadi, melainkan karena uangnya dan kehidupan materi yang lebih baik yang diberikan Costa padanya. Hubungan seperti itu sudah menjadi fondasi yang rapuh, dan tak mampu bertahan dalam ujian. Menghabiskan sisa hidupnya di Teluk Guantanamo demi Costa, atau bahkan menghadapi eksekusi, jika ini satu-satunya hasil dari berpegang teguh pada cinta ini, ia lebih suka menerima imbalannya. Caitlin menelepon balik. Mata Jack dan Thorn tertuju pada Caitlin. Thorn berkata, nyalakan speakerphone. Jack berkata, cobalah menunda sebisa mungkin. Kalau bisa, kita harus menguji motifnya. Caitlin menggigit bibir dan mengangguk, lalu menyalakan speakerphone. Bunyi bip-bip. Suara sambungan telepon membuat semua orang di ruangan itu gugup. Akhirnya, hampir semenit sebelum panggilan tersambung, dan suara seorang pria terdengar dari ponsel Caitlin. Hei, sayang, apa kau merindukanku secepat ini? Itu suara Costa. Ya, kata Caitlin gugup. Aku tak sabar bertemu denganmu. Aku juga ingin bertemu denganmu, kata Costa. Kalian sendirian? Caitlin tanpa sadar melirik Thorn dan Jack. Jack menatap Caitlin dengan tatapan tajam. Thorn menggelengkan kepala ke arah Caitlin, mengisyaratkan bagaimana Caitlin harus berbicara. Caitlin menarik napas dalam-dalam. Tidak, aku hanya aku. Di mana kau sekarang? Ciuda Juarez, bukankah sudah kubilang? Maafkan aku lupa. Kata Caitlin gugup. Costa, kau yakin kita bertemu di dermaga? Tentu saja. Aku sedang menyetir ke dermaga. Kau juga harus pergi. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, kata Costa. Baiklah, aku akan segera pergi. Tapi bisakah kau memberitahuku rencanamu? Kita akan pergi kemana setelah kita bertemu? Rumahku, tentu saja. Aku akan menikahimu dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Ngomong-ngomong, di mana kakakmu sekarang? Dia. Caitlin menatap Jack. Jack bergumam, Lockheed Martin. Caitlin menyusul, kakakku bekerja di Lockheed Martin. Kenapa kau mengajaknya? Aku ingin dia hadir di pernikahan kita. Bagaimana kalau begini? Kita bisa bicara langsung. Aku sedang menyetir,
Jadi agak sulit untuk bicara. Costa mencium teleponnya. Sayang, aku merindukanmu. Cepatlah datang. Aku akan segera ke sana. Caitlin juga mencium teleponnya. Panggilan telepon berakhir. Thorn berkata, bagus, begitulah caramu bekerja sama. Selama kau bisa membantu kami menangkapnya, kau akan baik-baik saja. Caitlin mengangguk, air mata menggenang di matanya. Costa belum pernah menyakitinya sebelumnya dan memberinya begitu banyak uang. Mengkhianatinya seperti ini membuatnya merasa bersalah. Jack tiba-tiba berkata, aku tahu. Apa yang kau tahu? Thorn menatap Jack. Jack berkata, tujuan Costa. Orang itu ingin memanfaatkan adikku untuk menangkapku. Aku bertanggung jawab atas pembuatan Predator B, dan dia pikir menangkapku akan memberinya cara untuk mengendalikannya. Itu pasti rencananya. Thorn berpikir sejenak. Kau benar. Dia menyusup ke Lockheed Martin, tetapi melewati batas waktu. Saat itu, kami sudah mengirimkan Predator B ke tempat penyimpanan kayu. Dia ditemukan dan melarikan diri dari Lockheed Martin. Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Predator B. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menangkapmu. Dan adikmu akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk menyanderamu. Caitlin tersenyum getir. Kalau itu memang rencananya, kasihan sekali aku, seorang sandera. Kurasa kalaupun Costa memanfaatkanku untuk menyanderamu, kau takkan menyelamatkanku. Kan, saudaraku? Jack mencibir tanpa berkata apa-apa. Thorn berkata, ayo pergi, kita akan ke Ciudad Juarez. Ia berbalik dan pergi, mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon. Semuanya, segera pergi ke Ciudad Juarez dan sebarkan di sekitar dermaga. Di pintu, Augusman dan Silita menghalangi jalan Thorn dan Jack.